3181. Lu Ming mengangguk. Ini normal. Tapi meski begitu, itu cukup menakutkan. Raja Tuhan adalah raja yang kuat. Di wilayah Qintianxing, itu adalah pemain top. Namun, jika kamu meletakkannya di sini, itu bukan apa-apa. Terlalu banyak. Kamu dapat menangkap banyak dari mereka. Lu Ming merasakan urgensi. Kekuatannya saat ini, dimasukkan kembali ke domain Qintianxing. Benar-benar sosok tingkat penguasa. Domain Qintianxing, God King 4 kali lipat. Lu Ming percaya diri untuk membunuh. Namun, di kota suci Taixu, dia bukan apa-apa, dan terlalu banyak orang yang bisa membunuhnya. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan-kekuatan besar di ibu kota suci Taixu itu luar biasa. Sulit bagi Jingyu untuk membatalkan kasus ini. Jalan Lu Ming masih panjang. Mereka mengikuti pedagang biru itu dan berkeliling. Segera setelah itu, mereka datang ke halaman yang berbeda. Halaman lain ini relatif jauh, tetapi cukup sepi. Aku membelinya ketika aku berada di ibu kota Taixu. Karena lokasinya yang terpencil dan area yang kecil, tidak diambil kemudian. Selama periode ini, kami akan tinggal di sini. Kemudian dia membuka gerbang dan masuk. Rumah sakit lain sangat kecil, tetapi mereka memiliki banyak hal. Ada lebih dari 10 kamar, yang cukup untuk mereka. Mereka menemukan kamar untuk ditinggali. Hari berikutnya. Lu Ming, hari ini aku akan membawamu ke teman lamaku. Jalan komersial. Bagus. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, di ibu kota Taixu, kamu adalah keturunan Jingyu. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Setidaknya, sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak boleh memberitahu orang lain, jika tidak kamu akan dibunuh. Pedagang biru itu memperingatkan. Yah, aku mengerti. Lu Ming mengangguk. Terlebih lagi, Wu Fan, putra tuan nasional, telah mengawasi Linger, jadi dia tidak bisa memperlakukanmu sebagai menantuku di luar, jika tidak, Wu Fan akan bermasalah denganmu. Lan Sang mengerutkan kening dan bergumam. Lu Ming juga berharap agar Lan Sang tidak menganggapnya sebagai menantu laki-lakinya. Nah, di masa depan, di depan orang luar, kamu harus menjadi muridku. Bagaimanapun, aku adalah orang yang tidak berguna dan menerima seorang murid. Orang lain seharusnya tidak terlalu peduli tentang itu. Jalan komersial. Mereka berjalan keluar dari halaman lain dan pergi ke utara, mengobrol sambil berjalan. Teman lamaku adalah keluarga bangsawan besar dari ibu kota suci Taixu, keluarga Guangwu dan ibu kota suci Taixu. Itu bukan keluarga Jin di rumah Jiu Jue Tianwang. Keluarga Qin jauh lebih baik daripada mereka. Ketika kami masih muda, pemimpin klan keluarga Guangwu dan aku tinggal bersama. Di keluarga Guangwu, ada sejenis pil dewa yang disebut pil nirvana. Setelah meminumnya, orang-orang yang setengah langka dari negara bagian Shenwang akan dapat melakukannya menembus alam Shenwang sebesar 50% atau 60%. Bahkan jika itu diambil oleh orang-orang di alam Shenwang, akan sangat mungkin untuk menembus kultivasi satu langkah tanpa efek samping. Jalan komersial. Itu bisa membuat orang yang memiliki setengah langkah dalam situasi Raja Dewa memiliki peluang 50% atau 60% untuk menerobos Raja Dewa, yang benar-benar bertentangan dengan langit. Lu Ming terkejut. Sangat sulit untuk menerobos Raja Ilahi. Banyak orang kuat terjebak dalam setengah langkah, dan sulit bagi Raja untuk menerobos. Tapi pil nirvana, tetapi juga membiarkan orang memiliki 50% atau 60% dari pemahaman terobosan, ini sangat merugikan. Selain itu, karakter di negara bagian Shenwang memiliki jaminan besar untuk menembus lapisan kultivasi. Kuncinya adalah tidak ada efek samping. Lu Ming tahu bahwa ada sejenis pil ajaib yang disebut pil raja yang rusak, yang juga bisa membuat orang-orang di alam Shenwang menerobos pencapaian mereka. Pada awalnya, keluarga Qin dari keluarga Jin memberikan uang dan yang rusak kepada Patriark Pedang Abadi dan yang lainnya di wilayah bintang dinasti Qin untuk membiarkan mereka menembus 4 tingkat Raja Dewa. Namun, itu memiliki efek samping yang besar. Setelah digunakan, potensinya akan habis sebelumnya, dan akan sulit untuk menembus kultivasi di masa mendatang. Namun, nirvana, tetapi tidak ada efek samping, nilainya tidak tahu berapa kali lebih tinggi. Namun, masing-masing dari kamu hanya dapat menggunakan nirvana sekali. Pertama kali kamu meminumnya, itu akan efektif. Jika kamu meminumnya untuk kedua kalinya, itu tidak akan berpengaruh. Kamu belum pernah menggunakannya. Jika kamu meminumnya dengan bakat, kamu akan memiliki kesempatan besar untuk menerobos alam ilahi. Lan Sang menjelaskan lagi. Lu Ming menghela nafas bahwa ibu kota suci Taixu layak menjadi ibu kota suci Taixu, dan bahkan memiliki obat ajaib seperti itu. Dalam perjalanan, Lan Sang dan Lu Ming berbicara banyak tentang ibu kota Taixu, agar Lu Ming dapat lebih beradaptasi dengan kehidupan ibu kota Taixu. Segera setelah itu, mereka tiba di area teleportasi, dan mereka menginjakkan kaki di teleportasi. Ya, itu adalah susunan teleportasi. Kota suci Taixu terlalu besar, lebih besar dari planet kehidupan, wilayahnya terlalu luas, dan ada banyak makhluk hidup.
Jika semua orang terbang di udara, itu akan sangat berantakan. Oleh karena itu, banyak susunan transmisi jarak pendek telah dipasang di ibu kota suci Taixu, yang dapat ditransmisikan bola-balik di ibu kota suci Taixu. Dengan cara ini, sangat nyaman untuk pergi ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Luming dan istrinya datang ke wilayah utara dan datang ke sebuah rumah besar. Tidak ada rumah besar yang tak tertandingi, meliputi area yang luas. Ini adalah kediaman keluarga Guangu. Lan Sang mengatakan niatnya, dan tentu saja seseorang menyebarkannya. Hahaha, saudara Lan, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Apa yang membawamu ke sini? Segera setelah itu, seorang pria parubaya keluar sambil tertawa. Pria ini adalah tuan dari keluarga Guangu, Guangu Jian. Kakak Guangu, kamu baik-baik saja. Lan Sang memegang tinjunya. Haha, aku sama seperti sebelumnya. Ayo masuk dan minum. Ken Dokuan. Di halaman, Luming, Lan Sang, Guangu Jian dan seorang pemuda duduk di meja. Minum dan mengobrol. Lewat obrolan, pemuda itu adalah anak Guangu Jian, Guangu Lang. Ini. Guangu Jian menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Kakak Guangu, ini murid baruku. Namanya Luming. Pedagang biru. Luming telah bertemu Tuan Guangu. Luming memberi hormat dengan kepalan tangan. Paman Lan, apakah ini murid barumu? Guangu Lang memandang Luming dengan rasa ingin tahu, dan jejak cemoohan muncul di matanya. Dia berkata, Paman Lan, pencapaian kamu di tahun-tahun itu ditinggalkan. Tanpa diduga, penglihatan kamu menjadi lebih buruk, dan cara mengajar murid tidak lagi efektif. Kultivasi yang tidak dapat dicapai oleh satu-satunya Raja Dewa, hehe. Dalam kata-katanya, warna penghinaan sangat jelas. Berbicara tentang ini, suara Guangu Lang berubah lagi dan berkata, aku katakan Paman Lan Paman, kamu sudah bertahun-tahun tidak datang ke ayah aku. Jika kamu datang ke sini tiba-tiba, kamu tidak dapat meminta bantuan ayah aku. Tangan pedagang biru itu kaku. Sungguh aneh bahwa dia sangat dibenci oleh generasi yang lebih muda. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Guangu Lang tidak ingin mengalahkannya. Dia sarkastik pada awalnya. Langer, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan pamanmu biru seperti itu? Teriak Guangu Jian. Namun, suaranya tidak nyaring, siapapun bisa mendengarnya. Guangu Jian sama sekali tidak marah, melainkan hanya teguran palsu. Ayah, anakku salah. Guangu Lang pura-pura mengakui kesalahannya, tapi warna penghinaan di wajahnya lebih kuat. Subscribe Penatua. Kakak Lan, kamu tidak keberatan jika kamu masih muda dan berbicara cepat. Guangu Jian menatap pedagang biru itu dan berkata sambil tersenyum. Dia berkata bahwa Guangu Lang terus terang. Jelas, dia hanya mengatakan bahwa Guan berbicara terus terang, bukan bahwa dia salah. Lan Sang tersenyum pahit di dalam hatinya dan berkata, Kakak Guangu, apa yang dikatakan keponakan yang baik? Aku benar-benar ingin meminta sesuatu hari ini. Saudara Lan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Wajah Guan tidak berubah. Kakak Guangu, Lan ingin meminjam pil nirvana. Pedagang biru itu langsung ke intinya dan mengatakan niatnya. Apa, mau pinjam nirvana? Sebelum Guangu Jian berbicara, Guangu Lang melebih-lebihkan dan berteriak. Kamu datang ke ayahku. Kamu tidak bersungguh-sungguh. Kamu bahkan ingin meminjam pil nirvana. Tahukah kamu berapa biaya untuk memurnikan pil nirvana? Semua jenis obat ilahi yang berharga dan langka, ditambah 9 alkemis. Butuh waktu 99.000 tahun untuk memurnikan satu pil nirvana. Bisakah kamu meminjamnya? Kamu ingin memberi bocah ini makanan dengan meminjam nirvana dan, dengan segala hormat, bocah itu masih setengah langkah Raja Dewa. Bahkan jika dia menerobos Raja Dewa, dia juga sia-sia. Dia tidak akan dipandang oleh istana kerajaan Taixu. Kamu harus mati dengan hati ini. Guangu Jianyu memanggil lebih keras, sampai akhir, penuh penghinaan. Luming dan Lan Sang mengerutkan kening. Langer, itu sudah cukup. Katakan lebih sedikit. Guangu Jian berteriak lagi. Guangu Lang mencibir dan tidak berbicara. Saudara Lan, Gouzi benar-benar lugas, tetapi dia memiliki perkataan yang baik bahwa tidak mudah untuk memurnikan pil nirvana, dan tidak banyak keluarga Guangu di keluarga kita. Selain itu, untuk mempersiapkan pembukaan suci kerajaan Taixu rumah, hampir semuanya telah habis. Sekarang benar-benar tidak. Guangu Jian tersenyum pahit. Tidak lagi. Pedagang biru itu semakin mengernyit. Bagus, tidak ada lagi. Dalam hal ini, saudara Lan, jika kamu benar-benar menemui kesulitan, Senjing akan membuka mulutnya dan mengambil puluhan ribu senjing berkualitas tinggi atau semacamnya. Aku masih bisa mengeluarkannya. Guangu Jian tersenyum tipis. Kakak Guangu. Lan Sang ingin mengatakan lebih banyak. Guru, ayo pergi. Pada saat ini, Luming langsung bangkit dan berbalik.
Pihak lain jelas tidak ingin memberi mereka pil nirvana, dan mengatakan bahwa puluhan ribu kristal dewa berkualitas tinggi dikirim oleh pengemis. Daripada terus dipermalukan oleh pihak lain, lebih baik langsung pergi. Lan Sang menghela nafas dalam hatinya, memberikan kepalan tangan yang bebas kepada Guan Bujian, dan kemudian pergi ke udara. Oh, masih ada sedikit kesombongan. Dan pedagang biru, seorang pria yang inti bintangnya dihapuskan, haruskah dia tetap menjadi pedagang biru saat itu? Jika kamu membuka mulut, kamu harus menjaga diri sendiri tanpa buang air kecil. Guan Bulang mencibir. Guan Bujian juga tersenyum santai. Alih-alih memarahi Guan Bujian, dia berkata, Langer, jangan khawatir tentang hal-hal sepele dan sepele. Tujuan kamu sekarang adalah berlatih keras dan berusaha untuk bergabung dengan tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, ayah. Aku 100% yakin untuk bergabung dengan suaka kerajaan Taiksu. Guan Bulang terlihat percaya diri. Lu Ming dan Lan Sang berjalan berdampingan dan kembali ke tempat tinggal mereka. Ah, dunia ini sangat realistis. Di tengah jalan, Lan Sang menghela nafas. Saat itu, kultivasinya tidak ditinggalkan. Di puncak kultivasinya, banyak orang menyanjungnya. Guan Bujian dan hubungannya juga baik. Tapi sekarang, dia hanya meminta pil nirvana, tetapi dia diejek oleh pihak lain, dan dia tidak memberikan muka. Paman Lan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, masih ada lebih dari 50 tahun lagi. Aku mungkin tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Lu Ming terhibur. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Selain itu, aku punya lebih dari satu teman di kota suci. Lan Sang berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Keesokan harinya, Lan Sang keluar lagi. Jelas, dia pergi ke teman-temannya yang lain untuk meminta bantuan, tetapi kali ini, dia tidak membawa Lu Ming bersamanya. Namun tak lama kemudian, Lan Sang kembali dengan wajah kusam. Tak perlu dikatakan, tidak ada kesuksesan. Selama 10 hari berturut-turut, pedagang biru akan keluar setiap hari, tetapi setiap kali mereka keluar dengan harapan, mereka semua kembali dengan kecewa. Waktu sedang terburu-buru, mereka telah berada di ibu kota Taiksu selama sebulan. Bulan ini, latihan lumingan. Lingkungan budidaya ibu kota suci Taiksu memang luar biasa. Tempat tinggal mereka sudah jauh, tetapi efek kultivasinya tidak lebih buruk dari Kam Bintang. Pada hari ini, pedagang biru menemukan Lu Ming dengan gembira. Lu Ming, inilah kesempatannya, kata Lan Sang Qi. Paman Lan, apa yang membuatmu sangat bahagia? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, kamu memiliki kesempatan untuk berlatih di giok langit suci dari klan pedang tulang. Jalan komersial. Giok suci klan Bujian. Lu Ming bingung. Ya, giok suci klan Bujian adalah harta yang sangat terkenal dari ibu kota suci Taiksu. Sangat membantu untuk memahami faktor kekuatan dewa asli dari semua jenis kekuatan dewa, dan bahkan membantu orang untuk membangkitkan seni rahasia asli. Belum lama ini, klan Bujian mengirimkan pesan untuk memanggil orang-orang di bawah 3 tingkat Raja Dewa untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Selama itu selesai, mereka dapat berlatih di bawah batu giok langit suci. Lan Sang menjelaskan. Apa yang kamu lakukan untuk mereka? Tanya Lu Ming. Pada saat yang sama, ada beberapa harapan. Lu Ming sangat tertarik dengan budidaya faktor kekuatan ilahi yang asli. Saat ini, dia memiliki 5 jenis keajaiban dan kekuatan, dan tingkat kebangkitannya telah mencapai 99%. Jika dia berlatih selangkah demi selangkah, akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos, tetapi jika dia memiliki kesempatan, dia dapat menerobos dalam waktu singkat. Bantu klan pedang untuk memasuki suatu tempat dan ambil bahan yang disebut tulang pedang. Segera, Lan Sang menjelaskan lebih detail. Orang Bujian, di masa lalu, adalah ras yang sangat kuat. Di saat-saat paling cemerlang, mereka bahkan masuk dalam daftar ribuan kelompok etnis di Honghuang. Nyatanya, mereka lebih kuat dari Taiksu Sengchao. Tapi sekarang sudah menurun. Dibandingkan dengan periode puncak, kekuatannya tidak jauh lebih buruk. Itu telah menjadi perlombaan dalam ziarah Taiksu. Namun, unta kurus itu lebih besar dari kudanya, dan klan pedang kerangka masih dalam. Sengtian Yubi adalah salah satu detail dari klan Bujian. Berkultivasi di bawah langit suci Giokbi sangat membantu faktor kekuatan ilahi yang asli. Namun, ada tempat rahasia klan Bujian, di dalamnya terdapat bahan berharga yang disebut tulang pedang yang sangat membantu klan Bujian. Namun, ada batasan besar di tempat rahasia ini. Orang dengan lebih dari 3 tingkat Raja Dewa tidak dapat memasukinya. Bahkan klan Bujian sendiri tidak bisa masuk. Jadi sesekali, klan Bujian akan mengundang banyak dewa lain di bawah level 3 untuk memasuki alam rahasia, membantu mereka mengumpulkan tulang pedang, dan memberikan hadiah yang sesuai. Semua jenis hadiah sangat berharga, tetapi hadiah yang tidak pernah diberikan adalah memasuki kultivasi Bi Giok Suci.
Jadi kali ini beritanya keluar, menarik banyak Tianjiao muda untuk pergi. Subscribe Penatua. Setelah LAN Sang menjelaskan, Lu Ming mengerti. Ini hanya kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan tulang pedang untuk klan pedang tulang, dan kemudian menukar tulang pedang untuk berlatih di bawah batu giok suci. Kali ini, aku akan membiarkanmu, gadis Linger dan Qiuyue pergi bersama. Ini adalah kesempatan bagus untuk kalian semua. Jalan komersial. Bagus. Lu Ming mengangguk. Keesokan harinya, LAN Sang membawa Lu Ming, Qiuyue, dan Lan Ling ke klan Bujian. Klan Bujian adalah kekuatan yang kuat di ibu kota suci Taixu. Ia memiliki fondasi yang dalam dan arsitektur yang megah, jauh di atas keluarga Guangwu. Demikian pula, kekuatannya juga jauh di atas keluarga Guangwu. Di depan kami, ada bangunan seperti pedang ajaib yang berdiri di antara langit dan bumi. Melihat dari kejauhan, kita bisa merasakan ada udara pedang yang mengagetkan naik dari langit. Meskipun klan Bujian telah kehilangan kejayaan tahun itu tidak sebanding dengan kekuatan umum ibu kota suci Taixu. Itu masih merupakan kekuatan teratas dari ibu kota suci Taixu. Yang ikut berburu tulang pedang boleh masuk, sedangkan yang lain tidak boleh masuk. Di depan gerbang besar, Lu Ming dan yang lainnya dihentikan. Kami ikut serta dalam perburuan tulang pedang. Lu Ming melangkah maju. Kamu masuk. Penjaga gerbang melambaikan tangannya. Lu Ming, Qiuyue dan Lan Ling masuk. Pedagang biru sedang menunggu di luar. Setelah gerbang, ada koridor panjang. Melalui koridor, kami sampai di arena yang luas. Di sini, banyak orang telah berkumpul. Tidak semuanya adalah anak muda. Ada banyak orang tua dan setengah baya. Menurut peraturan klan Bujian, hanya mereka yang berada di bawah 3 tingkat Raja Dewa yang bisa masuk, dan tidak ada batasan usia. Lu Ming, Qiuyue dan Lan Ling sedang menunggu. Aduh, bukankah ini yang pergi ke rumahku untuk meminta obat? Saat itu, suara sumbang mulai berdering. Kemudian, beberapa anak muda datang ke arah Lu Ming. Guan Bulang. Mata Lu Ming berkilat. Salah satu pemuda itu adalah Guan Bulang. Kakak Guan Bu, orang ini adalah murid dari orang lumpuh LAN Sang yang kamu sebutkan. Dia bahkan belum memasuki Raja Dewa dan ingin pergi ke keluarga Guan Bu untuk meminta pil nirwana. Di tepi, pemuda lain mencibir. Apa yang kamu katakan? Mendengar ini, roh biru di satu sisi tidak bisa mendengarkannya, dan berkata dengan marah. Ah, aku salah. Guan Bulang membalikkan mulutnya dan melirik Lan Ling dengan olok-olok di wajahnya. Matanya tertuju pada Lu Ming dan mencibir, apa? Aku tidak meminta pil nirwana di keluarga Guangwu aku, tetapi aku juga ingin berlatih di bawah batu giok suci. Hahaha, dengan kultivasi setengah langkah kamu di kerajaan ilahi, aku berjanji, kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Gerakan di sini menarik perhatian orang lain, dan banyak orang melihatnya satu demi satu. 1,5 langkah, Raja Tuhan, akan bergabung dengan pesta. Misteri yang luar biasa. Meskipun klan pedang tulang mengatakan bahwa ketiga atau di bawah Raja Dewa bisa masuk, itu bukan untuk bersenang-senang, tapi berbahaya. Bukankah mencari kematian ketika Raja setengah langkah masuk? Yang lain tidak takut mati. Apa yang kita lakukan dengan begitu banyak? Banyak orang membicarakannya. Pergilah. Lu Ming terlihat tenang dan mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Wajah Guan Bulang membeku, murung, seperti, nak, bagaimana menurutmu? Gulung, seberapa jauh, seberapa jauh? Lu Ming melambaikan tangannya sesuka hati, seperti mengusir semut. Nak, kamu ingin mati. Guan Bulang minum dengan dingin, dan matanya dingin dan tak ada bandingannya. Ledakan. Dia menghembuskan nafas yang kuat, yang merupakan nafas ganda Tuhan. Pada saat yang sama, ada juga rasa zaman kuno. Dualitas Raja Dewa membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli sekali. Nak, hari ini aku akan membuang inti bintangmu, sehingga kamu dan pedagang biru sampah itu bertahan hidup. Minuman Guan Bulang dingin. Diam. Lan Ling sangat marah, dan pedang itu keluar dari sarungnya. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menebas ke arah Guan Bulang. Mencari kematian. Guan Bulang mengeluarkan pedang, yang panjang dan tipis dan sangat jelek. Namun, kekuatannya luar biasa. Guan Bulang memotong pedang, dan cahaya pedang memotong cahaya pedang Lan Ling. Cahaya pedang Lan Ling bergetar hebat dan kemudian meledak. Tubuh Lan Ling mundur dengan cepat, wajahnya menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan darah. Setelah bertahun-tahun berlatih, pencapaian Lan Ling telah mencapai puncak Shen Wang Yizong. Namun faktor kekuatannya hanyalah kebangkitan, yang berbeda dengan Guan Bulang, dan dia sama sekali bukan lawan Guan Bulang. Nak, giliranmu sekarang. Setelah mengalahkan Lan Ling, Guan Bulang menatap Lu Ming lagi, dan cahaya dingin berkedip. Tuan muda, biarkan aku datang. Lu Ming siap membantu untuk melecehkan Guan Bulang, dan bulan musim gugur melangkah keluar dan jatuh di depan Lu Ming. Tuan muda, biarkan aku datang kali ini.
Auto Moon menambahkan kalimat lain, matanya tegas. Bagus. Lu Ming mengangguk. Tuan muda. Mendengar kecantikan seperti Qiu Yue disebut Tuan Lu Ming, mata iri Guan Gulang memerah. Gadis kecil, apa gunanya kamu mengikuti sampah ini? Ayo ikuti aku. Aku berjanji akan membuatmu merasa baik. Guan Gu tertawa. Sua. Temui dia, adalah cahaya pisau seputih salju. Tangan Qiu Yue langsung, melambaikan tenda pisau, ke mulut Guan Gulang untuk memotong. Guan Gulang sedikit terkejut dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menghentikannya. Kapan? Kedua pedang itu saling bertabrakan, namun ternyata tubuh Guan Gulang bergetar hebat dan mundur tiba-tiba. Dia hampir tidak bisa memegang pedang di tangannya. Dewa Raja Ganda. Sudut mulut Lu Ming sedikit terangkat dan menunjukkan senyuman. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai level yang sama dengan Guan Gulang. Namun, Qiu Yue mempraktekkan Qian Kun Wan Dao Jue dan mengendalikan berbagai produk dan kekuatan dewa. Pada saat yang sama, bulan musim gugur juga memiliki cahaya pemusnahan para dewa, yang merupakan sarana melawan langit. Kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Guan Gulang. Sua. Satu gerakan menyerang Gulang, dan Qiu Yue mengikuti, melambaikan telapak tangannya untuk terus menyerang. Ayo, kita singkirkan wanita jalang ini. Teriak Guan Gulang. Ledakan, ledakan. Di pinggir Guan Gulang, beberapa anak muda lainnya bergandengan tangan. Kekuatan anak muda ini juga sangat kuat. Mereka jelas merupakan kebanggaan ibu kota suci Taixu. Sebanyak 4 orang, bersama-sama, menuju bulan musim gugur untuk membunuh. Cahaya pemusnahan. Auto Moon bergerak di dalam hatinya, dan cahaya pemusnahan muncul, berubah menjadi parang, menyapu segala arah. Boom dan boom. Ada 4 ledakan berturut-turut. 4 pemuda, termasuk Guan Gulang, terbang keluar seperti kerang, batuk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Seberapa kuat? Wanita yang sangat cantik, dengan kultivasi yang begitu kuat, dari mana dia keluar? Rumah suci kerajaan Taixu mendekat, dan Tianjiao dari seluruh dunia telah berkumpul. Sekarang Tianjiao, ibu kota Taixu, melonjak. Macan yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Ya, aku telah melihat beberapa Tianjiao dari rumah Tianwang datang. Di tepi, yang lain memandangi bulan musim gugur, kaget. Subscribe Penatua. Guan Gulang, serta 3 pemuda lainnya, semuanya berperan ganda sebagai Raja Dewa, dan membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Kekuatan semacam ini, di seluruh Taixu Senchao, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai yang teratas, tetapi juga benar-benar menduduki peringkat teratas. Tapi keempat orang itu bergandengan tangan dan dihancurkan oleh bulan musim gugur. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan kekuatan bulan musim gugur. Menyentuh. Qiu Yue mengikuti dan menginjak mulut Guan Gulang. Guan Gulang menjerit, mulutnya diinjak-injak, mulutnya penuh darah, dan giginya rontok. Wajah Guan Gulang benar-benar cacat. Yah, kamu berani memarahi tuan muda. Auto Moon mendengkur dengan dingin, lalu kembali ke Lu Ming. Besar. Seru Lu Ming. Ah, Lu Ming, apakah kamu hanya bersembunyi di belakang wanita? Tanpa wanita ini, aku bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Ah. Guan Gulang berjuang untuk bangun dan berteriak dengan liar. Namun, karena giginya telah tanggal, dia belum tumbuh untuk sementara waktu. Ketika dia berbicara, dia penuh dengan kebocoran udara. Oh, benarkah, kamu mau melawanku? Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Saat dia akan melangkah keluar, dia tiba-tiba merasakan beberapa pembunuhan dingin menimpanya. Ya. Lu Ming mengerutkan kening dan melihat ke arah mesin pembunuh. Di sana, ada beberapa anak muda, berjubah hitam, pucat dan murung, menatap Lu Ming dengan mata dingin. Itu dia, pria dari Istana Surga 9 Neraka. Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming mengenal salah satu pemuda berjubah hitam. Saat itu, di kota kuno Xingyue, Lu Ming bertemu dengan 3 Tianjiao dari rumah besar Jiuyu Tianwang. 2 dari mereka dibunuh oleh Lu Ming, dan hanya 1 orang yang tidak mati. Pria muda di depan aku adalah orang yang aku temui di kota kuno Xingyue. Kebetulan sekali. Lu Ming berbisik. Dia tidak keberatan saling memberi tumpangan jika dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ya, jumlah orangnya hampir sama. Sekarang kita bisa mulai. Saat itu, sekelompok orang datang dan berbicara dengan keras, dan suara mereka menyebar ke seluruh aula. Kelompok orang ini tentu saja berasal dari klan Bujian. Apakah ini klan pedang tulang? Lu Ming melihat ke masa lalu dan terlihat terkejut. Orang-orang dari klan Bujian terlihat sangat aneh. Mereka terlihat mirip dengan Terans, tetapi kurus dan terlihat seperti kerangka. Namun, di belakang mereka ada gagang pedang. Ya, itu gagangnya, itu keluar dari tulang belakang mereka. Dikatakan bahwa tulang punggung klan pedang tulang lahir dengan pedang tulang, yang sangat kuat dan menakutkan. Semakin kuat kultivasi, semakin kuat pedang tulangnya. Kali ini,
tulang pedang yang dikumpulkan di tempat rahasia sangat membantu budidaya klan pedang tulang. Kalau tidak, klan pedang tulang tidak akan menawarkan kondisi yang begitu menarik untuk meminta bantuan. Saat orang-orang dari klan Bujian muncul, pemuda istana Jiuyutian berhenti membunuh. Orang lain juga tertarik dengan orang-orang dari klan Bujian. Bersenandung. Guan Bulangleng bersenandung, di matanya membunuh kesempatan tanpa henti berkelap-kelip, di benaknya menyusun rencana jahat. Luming, jangan biarkan aku menemukan kesempatan, atau kamu akan mati. Guan Bulang menggertakkan giginya. Tuan-tuan, aku percaya kamu semua memahami situasi spesifik. Kali ini, kamu memasuki tempat rahasia, di mana terdapat banyak hewan liar. Di tulang belakang hewan liar ini, ada semacam tulang pedang. Tujuan kamu adalah jenis itu dari tulang pedang. Tulang pedang terbagi menjadi 3 warna, hitam, perak dan emas. Warnanya berbeda, dan kualitasnya tidak sama. Hitam adalah yang terburuk, emas adalah yang terbaik, dan tulang pedang dihitung berdasarkan beratnya. 1 jin tulang pedang emas sama dengan 10 jin tulang pedang perak, dan 100 jin tulang pedang hitam. Hanya jika kamu mendapatkan 1000 kati tulang pedang hitam, kamu bisa berlatih di bawah batu giok suci selama 1 hari. 2000 kati tulang pedang hitam adalah 2 hari, dan seterusnya. Orang Bujian menjelaskan. Orang-orang mengangguk, dan mereka tahu itu sebelumnya. Sekali lagi, binatang buas di tempat rahasia sangat berbahaya dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika kamu masuk dan mati dalam perang, klan pedang tulang kami tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Jika kamu ingin berhenti sekarang, kamu bisa berhenti sekarang. Orang kuat dari klan pedang tulang melanjutkan. Tentu saja, tidak ada yang berhenti. Ketika mereka datang, mereka tahu bahwa berbahaya berburu binatang buas untuk mendapatkan tulang pedang. Mereka sudah membuat persiapan psikologis ketika mereka datang. Yah, karena tidak ada yang keluar, kamu bisa masuk ke tempat rahasia dengan menandatangani namamu di sertifikat hidup dan mati. Kemanusiaan klan Bujian, dan kemudian mengambil sepasang hidup dan mati yang besar. Setiap kali orang datang, ada banyak orang Tianjiao, banyak orang berkepala besar. Jelas, orang-orang klan Bujian takut jika Tianjiao jatuh, kekuatan di belakang pihak lain akan menemukan masalah dengan keluarga Bujian. Menandatangani sertifikat hidup dan mati berarti sukarela, dan kekuatan itu tidak bisa dikatakan. Mereka semua berbaris, menandatangani akta kematian satu persatu, lalu pergi dari sini di bawah kepemimpinan orang kuat klan Bujian. Segera setelah itu, mereka tiba di platform lebar, di depannya sebuah cermin tergantung di udara. Ada jembatan batu yang memanjang dari platform ke cermin. Apakah itu tempat rahasia di cermin? Lu Ming tergerak. Benar saja, orang-orang klan Bujian membuka mulut mereka dan berkata, tempat rahasia itu ada di cermin ini. Cermin ini adalah harta karun kuno yang diwariskan oleh keluarga pedang tulang kita. Cermin itu memiliki dunianya sendiri, tetapi aku tidak bisa mendapatkannya ke dalamnya. Masuklah, ini setahun. Kamu bisa keluar kapan saja dalam setahun. Setelah itu, beberapa orang tua dan beberapa pria parubaya melangkah keluar dan berjalan menyusuri jembatan batu menuju cermin. Sesekali, klan Bujian akan membuka dunia cermin dan mengundang orang untuk berburu tulang pedang di dalamnya. Beberapa orang bukan yang pertama kali datang, dan mereka sudah familiar dengan jalannya. Semakin dekat orang-orang ini ke cermin, semakin kecil tubuh mereka. Saat mereka dekat dengan cermin, tubuh mereka menjadi sekecil debu, lalu menghilang ke dalam cermin. Yang lain mengikuti dan pergi ke cermin. Ayo pergi juga. Lu Mingdao dan Qiu Yuelanling berjalan di sepanjang jembatan batu menuju cermin. Anehnya, semakin mereka pergi ke cermin, semakin besar perasaan cermin itu. Pada akhirnya, cermin itu tampak menutupi langit. Berdengung. Begitu tubuh mereka menyentuh cermin, mereka seolah telah melewati lapisan gelombang air. Saat berikutnya, Luming, mereka muncul di tangga. Di belakang mereka juga ada cermin. Mereka telah memasuki dunia dalam cermin. Jika kamu melihat ke atas, kamu dapat melihat dunia tanpa batas di depan kamu. Mengaum. Di kejauhan terdengar suara gemuruh. Itu adalah binatang tulang pedang. Pergi. Banyak orang bangkit di udara dan terbang ke kejauhan. Pergi. Mereka yang datang ke sini melalui cermin melompat ke udara dan terbang ke segala arah untuk berburu binatang tulang pedang. Luming melihat Guan Bulang dengan dingin meliriknya dan terbang pergi bersama beberapa temannya. Subscribe Penatua. Luming tersenyum tipis, dan kemudian dengan bulan musim gugur, 2 orang ling biru, secara acak memilih arah, terbang ke depan. Segera, mereka terbang untuk melihat puluhan ribu mil jauhnya. Mengaum, mengaum. Ledakan, ledakan. Selama penerbangan, Luming melihat seekor binatang besar berkelahi dengan beberapa ahli. Binatang besar ini tingginya ratusan meter. Mereka hanyalah monster tulang pedang. Prestasi dari binatang tulang pedang ini tidak tinggi. Mereka terbang jauh-jauh dan menemukan monster tulang pedang terbanyak.
Prestasi mereka semuanya ada di Shenwang Yizong. Namun, semua monster tulang pedang ini sedang diawasi oleh orang-orang. Terlalu banyak orang yang masuk. Ada lebih banyak serigala daripada daging. Mereka tidak punya pilihan selain terbang lebih jauh. Itu terbang puluhan ribu mil. Kamu lihat, binatang tulang pedang. Bulan musim gugur menunjuk ke depan dan memanggil. Di depan sebuah gunung, beberapa monster tulang pedang melengkungkan gunung, tempat menggali logam untuk dimakan. Ayo, lakukan. Seru Luming. Cepat lakukan, atau monster tulang pedang akan dirampok lagi. Ketiga orang itu berubah menjadi 3 lampu pelangi dan terbang ke monster tulang pedang. Mengaum. Binatang tulang pedang menemukan Luming dan melancarkan serangan ke Luming. Ada potongan tulang yang terbang keluar dari monster tulang pedang ini. Mereka seperti pedang terbang dan memotong Luming. Namun, budidaya binatang tulang pedang ini hanyalah salah satu dewa. Belum lagi Luming dan Qiuyue, bahkan Lanling dapat dengan mudah membunuh monster tulang pedang ini. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Serangan Luming jatuh pada monster tulang pedang, dan batu pada monster tulang pedang itu terbang dan meledak. 3 monster tulang pedang terbunuh dalam sekejap. Luming dan Luming jatuh di tepi tulang pedang dan mulai mencari tulang pedang. Struktur binatang tulang pedang itu sangat aneh. Itu bukan daging dan darah. Itu terbuat dari batu dan logam. Akhirnya, ketiganya menemukan kerangka hitam seukuran jari di tulang belakang binatang tulang pedang. Kerangka itu berbentuk pedang. Ada pedang tak terlihat menekannya. Mereka tahu bahwa inilah yang dibutuhkan klan pedang tulang. Luming melangkah maju dan menurunkan tulang pedangnya. Sekitar 10 kati. Cukup sulit bagi Luming untuk menimbangnya di tangannya. Tulang pedang dari binatang tulang pedang hanya sekitar 10 jin. Tidak perlu berburu dan membunuh 100 monster tulang pedang seperti itu untuk menukar kultivasi 1 hari di bawah batu giok suci. Tampaknya tidak mudah untuk berlatih di bawah batu giok langit suci. Kemudian, Qiuyue dan Lanling melepas tulang pedang satu demi satu. Mereka hampir seperti Luming. Semuanya sekitar 10 jin. Ayo, terus berburu. Segera, ketiga pria itu bangkit dari udara dan terus berburu. Namun, pada awal jarak ini, ada terlalu banyak orang. Luming dan mereka melihat berkali-kali bahwa beberapa orang berjuang untuk binatang tulang pedang. Ada banyak monster tulang pedang di dunia. Tidak perlu bersaing di sini. Ayo pergi jauh ke jarak tertentu terlebih dahulu. Luming melamar. 3 orang tidak tinggal, akan melaju kencang, telah terbang menuju kedalaman dunia. Dengan kedalamannya, kerumunan juga terus berpencar, dan akhirnya tidak banyak orang. Ada satu lagi di depan. Autumn Moon berseru kaget. Di depan mereka, setidaknya ada 5 atau 6 monster tulang pedang. 3 orang terbang ke depan dan membunuh mereka. Dan kemudian terus mencari. Dengan lebih sedikit orang, jauh lebih mudah untuk menemukan binatang tulang pedang. Selanjutnya, mereka dapat menemukan monster tulang pedang dari waktu ke waktu. Binatang tulang pedang ini tidak hanya akan berada di tanah, tetapi juga bersembunyi di bawah tanah. Tubuh mereka seperti campuran batu dan logam. Misalnya, ketika mereka tidur, mereka bersembunyi di dalam tanah. Terkadang ketika mereka dikalahkan, mereka akan bersembunyi, yang merupakan hal yang merepotkan. Mereka harus merasakan dengan hati-hati sebelum mereka dapat menemukan binatang tulang pedang itu. Dengan cara ini, setelah lebih dari 1 hari, masing-masing dari ketiga Luming mendapatkan sekitar 500 jin tulang pedang hitam, yang dapat dipraktikkan selama setengah hari di bawah batu giok di langit suci. Mengaum. 3 orang sedang mencari binatang tulang pedang di gunung tandus. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan kerikil di tanah pecah. Cakar yang tajam mencengkeram Lanling. Ini sangat kuat. Lanling terkejut dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kapan? Cakar tajam membombardir Battle Sword of Lanling, tetapi budidaya Lanling tidak bisa menahannya. Tubuhnya bergetar hebat dan meledak. Kemudian, seekor binatang tulang pedang keluar dari tanah. Binatang tulang pedang ini berbeda dari yang mereka temui sebelumnya. Itu jauh lebih kecil. Sebelum binatang tulang pedang, tingginya sekitar 100 meter, tetapi di depan yang satu ini, tingginya hanya 20 meter. Raja Dewa Rangkap 3. Mata Luming berkilat. Dia merasakan bahwa budidaya binatang tulang pedang adalah 3 kali lipat dari Raja Dewa. Pantas saja kultivasi Lanling tidak bisa menahan diri dan terhempas oleh sebuah gerakan. Negara bagian Shenwang, kultivasi tingkat tinggi, kekuatannya akan banyak meningkat. Ini bukan sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan beberapa trik sederhana.
Lan Ling memiliki bakat yang tinggi, dan kekuatan keterampilan dan rahasia sihir juga sangat kuat, dan dia telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Meski begitu, dia dapat menekan atau membunuh Raja Dewa biasa paling banyak, tetapi dia benar-benar dikalahkan di hadapan 3 Raja Dewa. Mengaum. Binatang tulang pedang meraung, lalu dia pergi untuk membunuh Lan Ling. Begitu Lu Ming melangkah keluar, dia berhenti di depan binatang tulang pedang itu. Dengan satu pukulan, seekor naga bercakar 9 mengembun dan bergegas menuju monster tulang pedang, bertabrakan dengan cakar tajam dari monster tulang pedang. Dengan ledakan tumpul, monster tulang pedang itu mundur berturut-turut. Membunuh. Lu Ming minum sedikit, dan tinjunya meledak berturut-turut. Sebanyak 36 naga bercakar keluar dan membunuh binatang tulang pedang itu. Setelah serangkaian ledakan, binatang tulang pedang itu sudah terluka dan tergeletak di tanah tanpa nafas. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, tidak sulit untuk membunuh keberadaan rangkap 3 dari Raja Dewa biasa. Tidak perlu menampilkan seni rahasia asli. Tentu saja, pada hari pembukaan tempat perlindungan kerajaan Taixu, lawan yang akan dia temui bukanlah dewa biasa, tetapi semuanya adalah Tian Jiao tingkat atas. Yah, siapa yang ingin kamu menyelamatkanku? Aku bisa mengatasinya sendiri. Lan Ling terbang mendekat, keras kepala. Hapus noda darah dari mulutmu. Lu Ming tersenyum. Lan Ling mendengus lagi dan berhenti bicara. Lu Ming maju dan menjatuhkan tulang pedang dari monster tulang pedang. Perak. Lu Ming senang. Tulang pedang dari binatang tulang pedang ini berwarna perak, dan beratnya tidak ringan. Itu penuh dengan 30 jin. 30 jin tulang pedang perak sama dengan 300 jin tulang pedang hitam. Lu Ming menyimpannya tanpa kesopanan. Dia tidak akan berdiskusi dengan Lan Ling tentang berbagi secara setara. Dia ingin berbagi secara setara dengan Qiu Yue. Selanjutnya, mereka lebih berhati-hati. Karena ada binatang tulang pedang rangkap 3 Raja Dewa, akan ada yang kedua, ketiga. Benar saja, dari area ini, level monster tulang pedang telah meningkat pesat. Tidak hanya Raja 1, Raja 2 dan Raja 3. Kecepatan pengumpulan mereka telah meningkat pesat. Dalam sekejap, mereka telah berada di sini selama sebulan. Pada hari ini, mereka terbang mencari binatang tulang pedang, dan tiba-tiba berhenti. Karena beberapa anak muda di depan mereka menghalangi jalan mereka. Itu dari rumah Jiu Yu Tianwang. Subscribe Penatua. Ada 3 pemuda berjubah hitam dan berwajah muram. Mereka adalah 3 pemuda di istana Jiu Yu Tian. Seorang pria muda berbaju hitam di tengah, dengan mata panjang dan sipit, menatap Lu Ming seperti ular berbisa. Pembunuhannya tidak ditutup-tutupi. Apa yang kamu inginkan? Suara dingin Lan Ling. Lu Ming dan 9 istana syukur dan kebencian, dia tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Alam membunuhmu. Di tengah suara pemuda berjubah hitam itu sangat dingin, suaranya turun, dia menghembuskan nafas keheranan, akankah Lu Ming, bulan musim gugur, Lan Ling 3 orang diselimuti di dalamnya. Raja Dewa rangkap 3. Seru Lan Ling, wajahnya agak putih. Pemuda ini, dengan kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa, tetapi juga terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli dari Tian Jiao. Namun, ini tidak mengejutkan Lu Ming. Sisi lain telah melihat tangan Qiu Yue dan menghancurkan Guan Gulang dan yang lainnya. Jika mereka berani memblokir di depan mereka dan membunuh mereka, mereka harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Selain itu, kekuatan Tian Jiao dari 2 Jiu Yu Tian Wangfu lainnya jauh lebih buruk. Pria muda yang bertemu di kota kuno Xing Yue kini telah menembus ke alam Raja Dewa. Yang lainnya adalah Shen Wang Erzong, yang mirip dengan Guan Gulang. Keduanya membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Aku percaya bahwa bahkan di rumah Jiu Yu Tianwang, itu adalah Tian Jiao teratas. Puan muda, berikan padaku. Pada saat ini, bulan musim gugur membuka mulutnya dan melangkah keluar 1 langkah. Dia menghembuskan nafas yang kuat, sangat tajam, dan mematahkan penekanan nafas pihak lain dengan 1 pukulan. Di matanya, ada ekspresi bersemangat. Lu Ming tersenyum. Gadis itu kecanduan. Juga benar bahwa sejak Qiu Yue mendapatkan warisan dari Kaisar Mata Dewa, dia merajuk dalam latihan, dan tidak memiliki pertarungan yang sebenarnya. Setelah melecehkan Guan Gulang sebelumnya, dia sangat tertarik melakukannya. Pergi. Lu Ming tersenyum dan berkata, kau meninggalkannya sendirian. Lan Ling terkejut. Tentu saja, beberapa kucing dan anjing membutuhkan kita untuk bergandengan tangan, tidak apa-apa. Lu Ming membuka mulutnya dan tampak mencemooh. Ucapan ini hampir membunuh pemuda dari 39 istana surgawi neraka. Kalian bertiga, mati bersama. Di tengah, Tian Jiao meraung dan melambaikan tangannya. Beberapa cakar hantu terbentuk, dan mereka menangkap Qiu Yue, Lu Ming, dan Lan Ling. Lawanmu, ini aku. Qiu Yue meminumnya. Dengan lambaian tangan gioknya, dia memotong 3 pisau dan membelah 3 cakar hantu menjadi 2.
Kemudian melangkah satu langkah, tubuhnya seperti kilat, dan cahaya pisau menyilang dan menyilang, menutupi pemuda dari 39 istana surga neraka. Bunuh bajingan ini. Tian Jiao, rumah Jiu Tianwang yang paling kuat, mengaum dan berkedip terus-menerus. Tanpa diduga, dia menghindari cahaya pisau bulan musim gugur dan bergegas menuju bulan musim gugur. Namun, wajah Qi Yue tenang, tubuhnya ditutupi dengan kekuatan ilahi, dan dia sepandai Dewi Abadi. Di antara jari-jarinya, sebilah pisau meledak, menutupi sisi lainnya dari tanah, sehingga sisi lainnya tidak bisa mundur. Menyentuh. Tubuh Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang terkejut dan mundur lagi dan lagi. Adapun 29 lainnya Tian Jiao Tian Wang Fu, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan bulan musim gugur. Kematian, kabut hantu. Kepala rumah Jiu Tianwang, Tian Jiao, bersorak dan minum. Tubuhnya tiba-tiba pecah dan berubah menjadi kabut hantu. Pada saat yang sama, Tian Jiao, dua istana surga 9 neraka lainnya, juga seperti ini. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut hantu. 3 kelompok kabut meningkat dengan cepat, dan segera menutupi daratan ribuan mil, dan bulan musim gugur juga diselimuti kabut. Ayo kembali. Lu Ming menarik roh biru dan dengan cepat mundur, meninggalkan area yang diselimuti hantu. Kamu bisa yakin padanya. Lan Lingdao. Meskipun dia telah melihat bulan musim gugur sebelumnya, penindasan yang kuat terhadap Guan Gulang, kekuatan yang tinggi, biarkan dia iri dan iri. Aku khawatir kunci keberadaan rumah Kawabata adalah salah satu cara terpenting untuk menekan Kawabata. Bulan musim gugur adalah lawannya. Jangan khawatir tentang itu. Lu Ming tersenyum tipis. Itu juga Tian Jiao teratas, tetapi juga di alam Shenwang, sangat sulit untuk mencapai pertempuran lompatan. Tapi yang lain tidak bisa, bulan musim gugur bisa. Qi Yue mempraktikkan jalan langit dan bumi, mengendalikan cahaya pemusnahan, dan membangkitkan seni rahasia asli. Semua ini berarti bersama-sama, bahkan jika lawannya adalah Tian Jiao teratas dan bertarung lintas level, tidak ada masalah sama sekali. Ledakan, ledakan. Dalam kabut, terdengar suara gemuruh yang konstan, dan dari waktu ke waktu kami dapat melihat serangkaian cahaya dewa meledak, dan perang berlangsung sangat sengit. Lu Ming dan Lan Ling berdiri di kejauhan dan melihat dari jauh. Tiba-tiba, Lu Ming menoleh, melihat ke belakang, dan berkata dengan lemah, apa yang kamu lakukan bersembunyi di sana? Keluarlah Lan Ling terkejut dan melihat ke belakang. Hahaha, pikirannya sangat tajam. Tawa keluar, dan kemudian 4 anak muda terbang. Mulut Lu Ming ditutupi dengan senyum aneh. Tanpa dia, keempat pemuda ini benar-benar Guan Gulang. Padahal, sebelum Qi Yue bertarung dengan orang-orang di istana Jiu Tian, 4 orang Guan Gulang tiba tidak jauh. Mereka menyaksikan dari kejauhan dalam kegelapan. Saat Qi Yue dan orang-orang di istana Jiu Tian sedang bertarung bersama, Guan Gulang sangat bersemangat dan ditemukan oleh Lu Ming. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu tidak bisa melakukannya dengan baik dalam kultivasimu. Ada banyak orang yang telah menyinggungmu. Sebenarnya, kamu telah menyinggung orang-orang istana Jiu Tian. Sekarang wanita itu dijebak oleh orang-orang istana Jiu Tian, siapa yang bisa membantumu? Guan Gulang tertawa dan tidak bermoral. Yang dia takuti hanyalah Qi Yue. Sekarang Qi Yue diblokir oleh orang lain. Sangat mudah baginya untuk membunuh Lu Ming, setengah langkah Raja Dewa. Sua-sua-sua. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar dari kejauhan. Orang lain datang, ada lebih dari selusin sosok, muncul tidak jauh dari sana, ada yang tua dan ada yang muda, tetapi mereka tidak mendekat, tetapi berdiri tidak jauh untuk menonton. Jelas, itu tertarik dengan pertempuran antara istana Qi Yue dan Jiu Tian. Sayang gelombang. Melihat begitu banyak orang datang, Lu Ming menghela nafas sedikit. Dia awalnya ingin membunuh beberapa orang di Guan Gulang. Tapi sekarang banyak sekali orang yang datang, sulit baginya untuk membunuh Guan Gulang. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pendatang baru di ibu kota suci Taixu, dan tidak memiliki yayasan. Dan saudagar biru bukan lagi saudagar biru pada tahun itu, dan tidak memiliki pengaruh. Keluarga Guangwu, bagaimanapun, adalah keluarga besar dari ibu kota suci Taixu. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga Jin dan keluarga Qin dari istana surga Jiuzhui. Jika dia membunuh Guan Gulang, Guan Gujian gila dan ingin membunuhnya. Tidak ada yang bisa membantunya. Hanya ketika dia bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu, atau bahkan masuk 10 besar, dan memperoleh kualifikasi Keifu dan Lizu, barulah dia dapat berdiri teguh. Saat itu, dia akan membunuh Guan Gulang tanpa ragu. Tapi sekarang, dia harus khawatir. Kamu hanya bisa melecehkannya sekali. Lu Ming bergumam. Nah, tidak ada gunanya berbicara sendiri. Aku akan membuang inti bintangmu dan membiarkanmu hidup seperti orang cacat dari pedagang biru. Guan Gulang banyak minum. Subscribe Penatua. Kamu diam.
Dengan Lan Lingqi yang bergetar lurus, dia akan bergegas bertarung dengan Guan Bulang. Namun, tangan yang kuat dan kuat menekan bahu Lan Ling, dan suaranya yang acuh tak acuh terdengar di telinganya, biarkan aku datang. Lalu, Lu Ming melangkah maju, menuju Guan Bulang. Pada saat ini, bayangan Lu Ming di mata Lan Ling tanpa sadar menjadi tinggi. Bah, apa yang kupikirkan? Bagaimana pria celaka dan tak tahu malu ini bisa menjadi tinggi? Lan Ling dengan cepat menggelengkan kepalanya dan membuang ide-idenya yang tidak realistis. Melihat Lu Ming datang ke arahnya, Guan Bulang sangat marah dan berteriak, setengah langkah dari sampah Tuhan masih ada di sini, berlututlah untuk memakan bumi. Guan Bulang menamparkan kipas Lu Ming secepat kilat. Bang! Suara tepuk tangan yang renyah terdengar, dan kemudian sesosok tubuh berulang kali mundur. Orang yang mundur adalah Guan Bulang. Meskipun dia yang pertama bergerak, Lu Ming datang lebih dulu dan menamparkan wajahnya. Kipas palem sangat berat, dan mulut Guan Bulang penuh dengan darah dan giginya beterbangan. Paru-paru Guan Bulang akan meledak karena amarah seolah-olah dia telah membunuh seekor babi. Dia dipukuli oleh bulan musim gugur sebelum giginya penuh, periode waktu ini akhirnya tumbuh, dan sekarang dia dipukul hingga giginya terbang. Dia sangat marah sehingga dia memiliki hati untuk langit dan bumi. Ledakan. Guan Bulang mengeluarkan seluruh kekuatan tubuhnya, menatap Lu Ming dengan mata merah darah, dan meraung, "Nak, aku ingin menghancurkanmu menjadi 8 bagian." Pedang ramping muncul di tangannya, dan dia memotongnya ke arah Lu Ming. Dia masih penuh keyakinan bahwa dia dapat memotong Lu Ming ke pedang. Baru saja, dialah yang terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa Lu Ming hanyalah dewa setengah langkah, jadi tidak ada peringatan sama sekali. Dia ditampar wajahnya oleh Lu Ming. Bunuh, dia tidak percaya, dengan kekuatannya bahkan raja setengah langkah tidak bisa mengalahkan. Cahaya pisau menembus udara, dan itu membuat raungan yang mengerikan dan membunuh Lu Ming. Fase Dharma Naga. Lu Ming bergumam dan melambaikan tangannya. 9 naga bercakar muncul dan pergi untuk membunuh Guan Bulang. Ada begitu banyak naga bercakar 9 sehingga Guan Bulang kebanjiran. Ledakan, ledakan. Setelah 9 naga bercakar menghilang, Guan Bulang tergeletak di tanah seperti anjing mati, kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Semakin banyak bentuk Dharma Naga yang dipadatkan, semakin kuat jadinya. Sekarang dapat memadatkan 36 cakar naga sekaligus. Kekuatannya luar biasa, itu tidak jauh lebih lemah dari penggunaan gerbang dominasi Lu Ming. Jika kita bisa mengumpulkan ratusan naga bercakar 9 di masa depan, kekuatannya mungkin akan melampaui gerbang tuannya. Tentu saja, ketika Lu Ming terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi, kekuatan gerbang dominasi juga akan melonjak. Tiga Tianjiao bersama Guan Bulang dan orang-orang yang menyaksikan perang dari jauh tertegun. Adegan ini di luar semua harapan. Dalam harapan mereka, seharusnya Lu Ming yang dipukuli seperti kepala babi, tetapi akibatnya, Guan Bulang dipukuli menjadi anjing mati. Lu Ming melangkah keluar dan jatuh di samping Guan Bulang. Ayo bertarung bersama. Ayo bunuh dia bersama. Guan Bulang berteriak ketakutan. Ayo pergi. 3 anak muda lainnya banyak minum dan bergandengan tangan. 3 serangan, bunuh Lu Ming. Fase Dharma Naga. Lu Ming minum, dan kekuatannya mendidih. Semua kekuatannya sedang beroperasi, dan 4 kali kekuatan tempurnya dipicu. Mengaum. Naga itu kosong, dan 36 naga bercakar 9 muncul dan bergegas menuju ketiga pemuda itu. Begitu setiap bentuk Dharma Naga bertabrakan satu sama lain, itu akan meledak secara langsung dan berubah menjadi energi yang mengerikan dan bergegas ke sisi lain. Serangkaian ledakan terdengar, dan ketiga pemuda itu mundur dengan tiba-tiba. Satu persatu, mereka memuntahkan darah. Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh kengerian. Mereka semua adalah Tianjiao teratas dari Shenhuang Erzong. Mereka bukan lawan Lu Ming saat mereka bergandengan tangan. Itu benar-benar membuat mereka takut. Ya Tuhan, Raja Banbu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Di kejauhan, mereka yang menyaksikan perang juga terpana. Dari mana asalnya? Mengerikan sekali. Benar saja, setiap kali tempat suci kerajaan Taiksu diadakan, akan ada beberapa iblis abnormal, yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tianjiao bertemu, angin dan awan bertemu, tabrakan besar lainnya akan pecah. Beberapa orang menghela nafas dan menantikannya. Menantikan istana kerajaan Taiksu yang diadakan setelah pembukaan seluruh tabrakan Taiksu Seng Chao Tianjiao, iblis dan iblis duel, betapa indahnya. Tapi saat ini, seluruh orang Guan Bulang ketakutan dengan bodohnya, satu wajah adalah lingkaran bodoh. Berlutut dan makan bumi. Lu Ming datang dan meraih Guan Bulang. Lu Ming, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi.
Guan Bulang menjerit ngeri dan menari dengan tangan dan kakinya seperti kura-kura yang tersangkut di cangkang. Menyentuh. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia meraih Guan Bulang dan mendorong kepalanya ke bawah tanah. Kepala Guan Bulang langsung ditusukkan ke tanah, hanya menyisakan sebagian tubuhnya yang meronta-ronta di luar. Ini benar-benar memakan kotoran. Wajah tiga pemuda lainnya berubah dengan liar dan mundur dengan gila-gilaan. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia datang ke Lanling untuk menyaksikan pertempuran antara Istana Qiu Yue dan Jiu Yutian. Lanling menatap Lu Ming dengan rumit. Kekuatan Lu Ming menjadi semakin misterius. Dia tahu bahwa Lu Ming telah terbangun dengan seni rahasia asli. Sekarang dia bahkan tidak menggunakannya, dia menekan Guan Bulang dan yang lainnya. Dan dia bukan lawan Guan Bulang. Aku tidak bisa kalah darinya, aku tidak bisa. Lanling mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi di dalam hatinya. Cahaya pemusnahan. Saat itu, di area yang diselimuti kabut hantu, minuman manis dikeluarkan. Kemudian, cahaya ilahi naik dari langit, sangat indah hingga ekstrim. Bulan musim gugur akhirnya menggunakan cahaya pemusnahan Tuhan. Begitu cahaya pemusnahan keluar, kabut tebal langsung terbelah menjadi dua bagian. Dua teriakan berturut-turut terdengar, kabut menghilang, dua sosok jatuh ke bumi, tidak bernafas. Mereka adalah dua Tianjiao dari rumah Jiu Yutianwang. Salah satunya adalah Shen Wang Yizong dan yang lainnya adalah Shen Wang Erzong. Mereka telah terbunuh oleh cahaya Qiu Yue. Hanya God King Triple Tianjiao yang tidak mati, tetapi tubuhnya juga tiba-tiba mundur. Di dadanya, ada luka yang dalam, dan darah mengalir. Sial, sial. Tianjiao dari rumah Jiu Yutianwang berteriak ngeri, lalu berbalik dan lari. Membunuh. Bahasa cahaya bulan musim gugur, telapak tangannya, ada parang kuno. Begitu bulan musim gugur melambai, parang terbang langsung, seperti cahaya yang indah, melintasi langit, dan kecepatannya terlalu cepat untuk dibayangkan. Dalam sekejap mata, dia menyusul Tianjiao dari rumah Jiu Yutianwang. Oh! Dengan darah berceceran di mana-mana, Tianjiao dari rumah Jiu Yutianwang dipenggal. 3188. Qiu Yue menampilkan seni rahasia asli. Parang terbang keluar, dan jiwa dihancurkan dengan pisau. Mansion Tianjiao dari Jiu Yutianwang jatuh. Hening, hanya suara parang. Sua. Parang terbang kembali ke tangan Qiu Yue dan menghilang. Seni rahasia asli, ini adalah seni rahasia asli. Seseorang berseru. Ini adalah seni rahasia asli. Mengerikan. Aku melihat seorang Tianjiao yang membangunkan seni rahasia asli. Raja setengah langkah sangat mengerikan, dan sekarang ada orang yang telah membangkitkan seni rahasia asli. Apa asal-usul orang-orang ini? Besar. Kerumunan itu tercengang. Lanling, bagaimanapun, menatap bulan musim gugur dengan mata yang rumit. Awalnya, dia mengira Qiu Yue hanyalah gadis pelayan biasa di samping Lu Ming, dan dia tidak layak mengikuti Lu Ming. Tapi sekarang, bakat Qiu Yue sangat buruk. Dia tidak hanya melampaui kultivasinya, tetapi juga membangkitkan seni rahasia asli. Kekuatan bertarungnya jauh di atas dirinya. Hal ini membuat Lanling yang selama ini selalu dibanggakan mengalami pukulan telak bagi harga dirinya. Dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya bersama-sama. Berlari. Saat ini, kepala Guan Bulang telah ditarik keluar dari tanah. Melihat pemandangan ini, dia hampir buang air kecil. Dia tidak peduli untuk meninggalkan kata-kata kejam. Dia melarikan diri dalam sekejap. Lu Ming terlalu malas untuk mengejar. Guan Bulang mengetahui urusan saat ini. Tidak apa-apa untuk tidak mengganggunya di masa depan. Jika dia terus mengganggunya di masa depan, dia pasti akan membunuh pihak lain. Tuan muda, ini dia. Qiu Yue menyimpan beberapa cincin penyimpanan Tianjiao di rumah Jiu Yutianwang dan memberikannya kepada Lu Ming. Kamu menyimpannya, ayo pergi. Lu Ming tersenyum dan terbang ke depan. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lebih baik pergi dulu. Segera, ketiga orang itu terbang puluhan ribu mil jauhnya, dan kemudian melanjutkan mencari monster tulang pedang, berburu monster tulang pedang. Waktu sedang terburu-buru. Segera, setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, mereka telah membuat prestasi besar. Lu Ming dan Qiu Yue memiliki panen terbesar. Tulang pedang yang mereka kumpulkan sudah cukup bagi mereka untuk berlatih di bawah batu giok suci selama 10 hari. Budidaya Lanling relatif rendah, dan panennya secara alami jauh lebih sedikit. Mengaum, mengaum. Pada hari ini, mereka terbang di udara mencari binatang tulang pedang. Tiba-tiba, mereka mendengar raungan, dan kemudian beberapa monster tulang pedang keluar dari tanah. Binatang tulang pedang ini memiliki kultivasi ganda dari Raja Dewa, tetapi mereka tidak membunuh Lu Ming, dan kemudian mereka berlari ke suatu arah. Mengejar. Ketiga pria itu berkedip dan maju. Beberapa Raja Dewa tulang pedang ganda, tentu saja bukan lawan mereka, mereka dengan mudah membunuh.
Tapi sebelum mereka mengeluarkan tulang pedang dari binatang tulang pedang, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Seekor binatang tulang pedang muncul dan berlari ke satu arah. Binatang tulang pedang ini berlari ke arah yang sama. Beberapa orang dengan cepat mengambil tulang pedang dari beberapa monster tulang pedang, dan kemudian mengejar monster tulang pedang itu. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa monster tulang pedang muncul di mana-mana. Sejumlah besar monster tulang pedang berkumpul bersama, seperti pasukan, berlari ke satu arah. Secara alami, Luming bukan satu-satunya yang mengejar monster tulang pedang ini. Begitu Luming melirik, dia menemukan tidak kurang dari 100 orang. Apa yang sedang terjadi? Luming dan kejutan mereka tidak dimulai, tetapi jauh di belakang binatang tulang pedang, ingin melihat apa yang terjadi. Yang lain juga tidak melakukannya, tampaknya dengan ide serupa. Sepanjang jalan, ada semakin banyak monster tulang pedang. Pada akhirnya, setidaknya ada ribuan monster tulang pedang. Bentuk tubuh binatang tulang pedang itu sangat besar. Ribuan monster tulang pedang berlari bersama, dan pemandangannya sangat menakutkan. Ledakan. Bumi terus berguncang, menggulung asap dan debu dalam jumlah besar, menyapu dunia. Dengan cara ini, Luming dan mereka mengikuti selama lebih dari 10 hari. Akhirnya, ada gunung besar di depan. Mengaum. Di gunung besar ini, semuanya adalah binatang tulang pedang. Banyak binatang tulang pedang besar berkumpul di sekitar gunung besar. Mereka melihat ke langit dan mengaum. Nafas mereka mengerikan. Luming, ribuan monster tulang pedang di depan mereka, juga meraung, lalu semuanya masuk ke bumi dan menghilang. Luming melihat sejumlah besar monster tulang pedang bergegas ke 4 sisi gunung, dan kemudian semuanya masuk ke bumi. Dan di belakang monster tulang pedang ini, sejumlah besar orang mengejar mereka. Orang-orang ini, seperti Luming dan Luming, datang ke sini untuk berburu binatang tulang pedang. Ada sekitar ribuan. Ternyata monster tulang pedang ini berkumpul di sini. Ini sedikit masalah bagi begitu banyak monster tulang pedang untuk berkumpul bersama. Apa masalahnya? Lebih baik membunuh daripada mencarinya. Suara datang dari arah yang berbeda. Beberapa orang dengan kultivasi rendah memiliki mata yang serius dan merasa sulit menghadapi begitu banyak monster tulang pedang. Beberapa orang yang memiliki kepercayaan diri lebih bahagia. Ledakan. Pada saat ini, bumi mengelilingi gunung, getaran dahsyat, dan kemudian gunung demi gunung. Itu adalah binatang tulang pedang yang mengendalikan bumi. Kembali. Banyak orang minum, dan tubuh mereka sedang terburu-buru. Luming, bulan musim gugur, mereka juga mundur. Di bawah tempat mereka baru saja berdiri, ada pegunungan. Awalnya, ada dataran di sekitar gunung yang megah di depan. Saat ini, pegunungan sedang naik, seperti bintang-bintang di sekitar bulan, yang mengelilingi pegunungan di tengahnya. Tiba-tiba, di sekitar gunung, ada ribuan lebih, bahkan puluhan ribu gunung, satu persatu setinggi 10.000 kaki, membuat medan di sini semakin rumit. Di pegunungan, dari waktu ke waktu terdengar suara gemuruh, kamu bisa melihat sosok binatang tulang pedang. Tidak heran monster tulang pedang ini berkumpul di sini. Mereka berkumpul bersama untuk melawan kami. Roh binatang tulang pedang itu sangat tinggi. Bukankah roh binatang tulang pedang itu rendah? Aku tidak mengerti. Aku datang ke tempat rahasia ini untuk membantu klan pedang tulang mengumpulkan tulang pedang. Aku belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Seorang lelaki tua ragu. Lebih mudah baginya untuk berburu dan membunuh bersama. Seorang pemuda kekar dengan kepercayaan diri tinggi melangkah keluar dan terbang ke pegunungan. Mengaum. Begitu pemuda itu terbang ke gunung, dia diserang. Batu itu pecah berkeping-keping. Seekor binatang tulang pedang besar bergegas keluar dan membunuh pemuda kekar itu. Mencari kematian. Pemuda kekar itu minum dengan dingin dan membuangnya dengan pukulan. Ledakan. Tubuh binatang tulang pedang itu hancur berkeping-keping, hanya tulang pedang yang terbang keluar dan ditangkap oleh pemuda itu. Seberapa kuat? Hati banyak orang melonjak. Kultivasi pemuda itu mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Terlebih lagi, faktor kekuatan ilahi aslinya dibangunkan 2 kali. Ini adalah kesombongan yang sangat mengerikan, tidak heran begitu percaya diri. Ini benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Luming juga terkejut. Dalam situasi seperti itu, Luming tidak yakin untuk memenangkan pihak lain. Jenis arogan, bakat luar biasa ini, sering menguasai seni rahasia, tetapi juga sangat mengerikan, mungkin tidak setara dengan tubuh dewa kuno dan seni rahasia lainnya. 3189. Luming tidak akan meremehkan para pahlawan dunia. Kekuatan para pahlawan dan iblis ini tidak dapat dinilai dari pencapaian normal mereka. Luming, misalnya, hanya budidaya setengah langkah Raja Dewa, tetapi ia bekerja sama dengan formula kata perang, formula kata pengukuran, dan solusi 1000 jalan langit dan bumi, serta Dewa kuno King Jia, yang merupakan seni rahasia asli. Bersama-sama,
Cara ini dapat membuat Luming meledak menjadi kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, dia punya, orang lain mungkin tidak punya. Alam semesta terlalu besar, mengalami tahun-tahun tanpa akhir, berbagai misteri yang mengerikan, tak terhitung jumlahnya. Ada kekuatan magis untuk menangkap sifat langit dan bumi, tetapi tidak bisakah itu dibandingkan dengan langit dan bumi? Belum tentu. Pasti ada alam semesta yang luas. Tetapi karakter asli Tiongkok kuno bukanlah satu atau dua. Kita tahu dari rumus mengukur aksara bahwa ada banyak aksara kuno yang asli. Orang lain bisa mendapatkannya. Adapun tingkat Senjue kuno, alam semesta tidak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak ada monster yang lebih kuat dari Luming. Monster macam apa yang akan kita temui pada hari ketika istana kerajaan Taiksu diadakan? Luming menantikannya. Ledakan. Pria muda itu membunuh beberapa monster tulang pedang secara berurutan dan mendapatkan tulang pedang. Membunuh. Bunuh. Yang lain tidak bisa duduk diam dan bergegas ke pegunungan. Dari segala arah, orang-orang bergegas masuk. Menyentuh. Menyentuh. Kerumunan bergegas masuk, tanah terus meledak, dan ada monster tulang pedang bergegas keluar untuk membunuh para tuan itu. Di antara monster tulang pedang ini, ada yang lemah dalam kultivasi, dan ada yang 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat. Tiba-tiba, banyak orang lemah terbunuh oleh monster tulang pedang. Di pegunungan tak berujung, pertempuran sengit dimulai. Luming, Qiuyue dan Lanling juga masuk. Ketika mereka datang ke sebuah gunung besar di dekatnya, batu itu meledak, setidaknya selusin monster tulang pedang, menuju Luming, mereka membunuh. Prestasi mereka, lemah dan kuat, bekerja sama satu sama lain dan membunuh Siang Luming. Luming langsung berubah menjadi dewa kuno Qingjia, yang lebih besar dari binatang tulang pedang, dan memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Ledakan. Beberapa dari mereka dibunuh oleh binatang pedang, termasuk tulang pedang panjang. Pada saat yang sama, bulan musim gugur juga menampilkan cahaya dewa pembunuh, yang bersinar, dan membelah beberapa monster tulang pedang menjadi 2. Lan Lingleng tidak menghalangi. Tidak hanya itu, dia juga membutuhkan Luming untuk merawat mereka. Biarkan harga dirinya, sekali lagi mengalami pukulan. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengerikan datang, binatang tulang pedang dengan kecepatan luar biasa, terbunuh ke bulan musim gugur, angin melolong, menggulung angin kencang yang mengerikan. Raja Dewa 4 kali lipat. Mata Luming sedikit membeku. Kong. Qiuyue berbalik, memotong dengan pisau, dan bertabrakan dengan monster tulang pedang ini. Tubuh binatang tulang pedang itu terguncang dan terbang kembali, tetapi bulan musim gugur juga melayang kembali. 4 bagian Raja Tuhan lebih kuat dari ketiganya. Apalagi, semakin sulit untuk menembus alam ketuhanan. Secara khusus, lebih sulit untuk menembus 4 kali lipat Shenwang. Umumnya, mereka yang mengendalikan kekuatan produk suci dapat menembus ranah Raja Dewa jika mereka memiliki peluang bagus. Misalnya, banyak dewa dan raja di wilayah langit dan bintang dinasti Qin telah menerobos ke ranah Raja Dewa berdasarkan produk suci dan kekuatan dewa. Namun, sangat sulit untuk terus menerobos setelah terobosan ke kerajaan ilahi. Bahkan lebih sulit untuk menembus revisi. Selain itu, begitu kamu mencapai 3 kali lipat Shenwang, kamu hampir mencapai akhir. Jika kamu ingin menembus kuadruple Shenwang, hampir tidak mungkin kecuali kamu memiliki kesempatan untuk melawan surga. Jika kamu menggunakan pil pemecah pil raja, kamu dapat menerobosnya. Hampir semua kekuatan dewa yang dapat menembus 4 tingkat Raja Dewa adalah kekuatan dewa. Dengan kata lain, mereka yang lebih dari 4 kali dari Raja Dewa hampir semuanya adalah Tianjiao yang mengendalikan produk dan kekuatan dewa. Kekuatan tokoh-tokoh ini luar biasa. Misalnya, Tianjiao dan Shenwang Triple di rumah Jiu Tianwang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Namun, jika dia diizinkan untuk melawan keberadaan kuadruple Raja Dewa, diperkirakan dia akan dikalahkan dan akan ditekan. Nanti, semakin sulit untuk bertarung di luar level. Mengaum. Binatang tulang pedang itu, lagi menuju bulan musim gugur. Bilah dominasi. Bisikan Autumn di tangannya, bilah yang mendominasi muncul lagi. Cahaya dewa penghancur menyatu dengan pedang yang mendominasi dan memotongnya ke arah binatang tulang pedang. Pisau ini akan menghancurkan yang layu. Puff. Binatang tulang pedang terbelah 2 dan jatuh di tempat. Qiuyue maju dan melepas tulang pedang. Tulang pedang emas. Suara kejutan bulan musim gugur berdering. Luming juga menunjukkan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan tulang pedang emas. Tampaknya tulang pedang emas hanya dapat ditemukan di 4 atau lebih monster tulang pedang raja. Ayo, mari kita masuk lebih dalam. Lu Mingdao. Luming, kalian berdua masuk, aku akan berburu di luar. Lan Lingdao. Apakah kamu tidak masuk denganku? Lu Mingdao. Tidak, kamu masuk. Lan Ling menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti Luming dan Qiuyue,
hampir tidak ada ruang untuk campur tangan. Yah, hati-hati dirimu sendiri. Lu Ming juga tidak memaksa Lan Ling. Setelah mengatakan itu, dia dan Qiu Yue membunuhnya di gunung yang dalam. Semakin dalam kami pergi, semakin banyak kami bertemu dengan monster tulang pedang. Dari waktu ke waktu, kami melancarkan serangan terhadap mereka. Setelah beberapa saat, monster tulang Raja Empat Pedang lainnya membunuh mereka. Kali ini, Lu Ming memanfaatkan pintu dominasi secara langsung. Gerbang master terus-menerus ditekan pada 4 binatang tulang pedang raja yang berat. Setelah beberapa kali pengeboman berturut-turut, monster tulang pedang itu akhirnya tersebar dan dibunuh oleh Lu Ming. Shen Wang Quadruple sangat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, tidak sulit untuk membunuhnya, tapi aku khawatir itu bukan lawan melawan Raja 5. Lu Ming menghela nafas. Ini masih mengacu pada Raja Dewa 5 yang paling umum, jika itu membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, itu masalah lain. Lu Ming masih sedikit tidak puas. Jika kamu membiarkan orang lain mengetahui ide Lu Ming, kamu akan marah. Ini adalah kerajaan raja, sangat sulit untuk melewati level. Lu Ming memiliki kekuatan bertarung dalam setengah langkah. Dia belum puas, bagaimana orang lain bisa bercampur. Lu Ming maju dan melepaskan tulang pedang. Sepotong tulang pedang emas, seberat 30 jin, setara dengan 3000 jin, yang cukup untuk berlatih di bawah batu giok suci selama 3 hari. Keduanya terus bertarung. Daerah ini, itu jarak dekat. Meskipun banyak binatang tulang pedang telah terbunuh, banyak orang asing telah jatuh. Beberapa dari mereka tidak berani masuk jauh dan hanya bisa berburu di pinggiran yang relatif aman. Namun, kali ini ada banyak Tianjiao. Beberapa Tianjiao, sangat mengerikan, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, membunuh mereka. Lu Ming bahkan menemukan beberapa kekuatan yang tidak berada di bawahnya dan Qiu Yue. Tianjiao sangat banyak. Lu Ming menghela nafas. Masih ada beberapa dekade sebelum istana kerajaan Taixu diadakan. Jelas, banyak Tianjiao belum datang. Ini hanyalah sekelompok Tianjiao yang dipanggil oleh klan Bujian. Ada begitu banyak teror di dalamnya. Lu Ming tiba-tiba merasakan tekanannya tinggi. Tidak mudah untuk masuk 10 besar. 3190. Tidak sulit bagi beberapa Tianjiao yang kuat untuk membunuh keberadaan Raja Empat. Oleh karena itu, meskipun medan di sini rumit, jumlah monster tulang pedang banyak, dan mereka bersembunyi di bawah tanah, mereka tetap tidak dapat menahan perburuan Tianjiao. Karakter ini, dengan kecepatan luar biasa, berburu dan membunuh monster tulang pedang. Setengah jam kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue telah mendaki ratusan puncak gunung dan membunuh ratusan monster tulang pedang. Mereka memiliki panen yang bagus. Mengaum. Saat ini, dari puncak gunung, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, nafas yang keras, yang menyebar ke seluruh dunia. Lu Ming dan mereka melihat monster tulang pedang di tengah gunung. Binatang tulang pedang ini tingginya hanya lebih dari 2 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti pedang perang. Menyentuh. Begitu monster tulang pedang itu menginjak tanah, batu itu pecah berkeping-keping. Binatang tulang pedang itu meledak seperti kilatan petir. Sasarannya adalah pemuda kekar yang pertama kali bergegas ke gunung. Cahaya keemasan menembus kehampaan, dan langsung mendekati pemuda itu, seperti pedang ajaib, menusuk alis pemuda itu. Ledakan. Pria muda itu meraung, jiwanya dipenuhi cahaya, dan dia meledak dengan tinjunya. Tinju itu bertabrakan dengan cahaya pedang emas, dan raungan sengit pecah. Tubuh pemuda kekar itu tiba-tiba mundur dan terbang seperti cangkang, menghancurkan gunung setinggi 10.000 kaki. Begitu cahaya keemasan menyatu, bentuk tubuh dari binatang tulang pedang itu muncul kembali. Matanya dingin dan dia meraung. Dia terus menghadapi pemuda bertubuh besar itu. Pemuda kekar itu keluar dari puing-puing, pucat, dengan darah di mulutnya, tubuhnya bersinar, dan sepotong baju besi muncul. Armor itu menutupi tubuh pemuda itu, dan ada sepasang sayap di armor itu, seperti burung besar. Pria muda itu tidak bertarung dengan monster tulang pedang, tetapi berbalik dan pergi. Dengan sayap di baju zirahnya, dia dengan cepat menjauh dan mundur menuju pegunungan. Melihat binatang tulang pedang emas itu tidak bisa menyusulnya, dia berhenti dan menatap orang lain dengan mata dingin. Bulan musim gugur, mundur. Lu Ming menarik bulan musim gugur dan mundur dengan cepat. Kekuatan binatang tulang pedang ini luar biasa. Kekuatan bertarung pemuda kekar itu tidak lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari mereka. Namun, dia masih terluka oleh monster tulang pedang dan mundur dalam kebingungan. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menjadi saingan dari monster tulang pedang. Bukan hanya Lu Ming dan mereka, tetapi juga beberapa Tianjiao yang mengerikan. Mengaum. Binatang tulang pedang emas meraung, dan kemudian, batu itu pecah berkeping-keping, dan sejumlah besar binatang tulang pedang merangkak keluar dari tanah untuk membentuk pasukan besar binatang tulang pedang, dan bergegas ke segala arah. Ledakan. Garis vertikal.
Sejumlah besar monster tulang pedang berkumpul untuk melancarkan serangan bersama, yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, banyak orang terbunuh. Luming dan retret mereka yang cepat, segera datang ke pinggiran, melihat Lanling dikelilingi oleh dua monster tulang pedang, Luming langsung membunuh dua monster tulang pedang. Pergi. Luming minum dan bergegas keluar gunung bersama Lanling. Saat ini, yang lain telah bergegas keluar dari pegunungan. Ketika mereka bergegas keluar dari gunung, monster tulang pedang itu berhenti dan tidak mengejar. Mengaum. Binatang tulang pedang emas meraung. Binatang tulang saber lainnya menyesuaikan formasi mereka dan siap untuk bertahan. Akhirnya, kita semua dapat melihat bahwa monster tulang saber ini mendengarkan perintah dari monster tulang pedang emas. Semuanya berhenti di udara dan menonton dari kejauhan. Apa tulang pedang emas itu? Kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga bisa dibandingkan dengan 5 level Raja Dewa, bahkan lebih dari itu. Ada suara dan wajah serius. Seharusnya Raja 5, tapi itu setara dengan membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli sekali. Pemuda kekar itu berbicara sebelumnya. Pria itu bertarung dengan tulang pedang emas, jadi dia tahu kekuatan pihak lain. Apa? Betapa mengerikan. Banyak orang menghela napas. Orang yang datang kali ini, kultivasi tertinggi adalah Raja Dewa 3 kali lipat. God King Triple, di hadapan God King 5, dan terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli, bagaimana menjadi lawan. Luming mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir tidak satupun dari mereka adalah lawan Raja biasa Wuhong, belum lagi setara dengan membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli dari Shen Wang Wuhong. Pantas saja anak muda bertubuh besar begitu kuat sehingga tidak menjadi rival satu sama lain. Aku belum pernah melihat binatang tulang pedang seperti itu sebelumnya. Binatang tulang pedang ini bukan variasi, kan? Ada seorang lelaki tua berbicara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang bisa aku lakukan? Kembali, binatang tulang pedang tidak bisa dibunuh. Adegan, banyak diskusi. Namun, beberapa Tianjiao yang kuat masih tidak mau menyerah. Semua Tianjiao ini ingin berpartisipasi di halaman suci Kerajaan Taixu, dan mereka semua ingin lebih dekat saat istana Kerajaan Taixu diadakan. Kultivasi di bawah batu giok langit suci tidak diragukan lagi dapat meningkatkan efektivitas tempur lebih cepat. Latihan setiap hari adalah semacam kemajuan. Mengapa kita tidak bergandengan tangan? Pemuda kekar itu membuka mulutnya dan menatap Luming, Qiu Yue dan beberapa Tianjiao kuat lainnya. Yang dia lihat hanyalah Tianjiao pada level yang sama dengannya, setidaknya dalam hal efektivitas tempur. Yah, aku setuju untuk bergandengan tangan. Selama kita bergandengan tangan untuk membunuh monster tulang pedang emas ini dan monster tulang pedang lainnya, kita akan membunuh mereka. Beberapa Tianjiao membuka mulut mereka satu demi satu, mata mereka berbinar dengan cahaya yang mencengangkan. Dan kamu? Pemuda kekar menatap Luming dan Qiu Yue lagi. Sejujurnya, kekuatan Luming dan Qiu Yue mengejutkan mereka. Sebenarnya, mereka semua menyadari keberadaan seni rahasia asli, terutama Luming, yang hanya setengah langkah di depan Raja Dewa dalam kultivasinya. Dia sudah sangat mengerikan sehingga dia dianggap sebagai musuh besar oleh mereka. Tianjiao pada level ini memiliki ide untuk masuk 10 besar. Terus terang, Tianjiao lainnya adalah pesaing mereka. Tapi sekarang, kerjasama bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan. Bagus, bergandengan tangan. Luming mengangguk. Kesempatan itu langka, dan dia tidak mau menyerah. Kalau begitu bunuh ibunya, hahaha. Pemuda kekar itu sangat lugas, tertawa, nafas di tubuhnya setebal gunung, dan seutuhnya seperti Tyrannosaurus Rex. Meskipun dia baru saja terluka, pemulihannya luar biasa dan dia tidak lagi sama sekali. Sua. Luming DKK, melangkah maju dan memaksa ke gunung di depan. Ditambah Luming, bulan musim gugur, total 7 Tianjiao. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang dapat membunuh Raja Dewa. 7 orang berkumpul bersama, seperti pedang ajaib, bergegas ke gunung. Yang lain tidak menindaklanjuti dan menonton dari kejauhan. Mengaum. Binatang tulang pedang emas meraung ke langit dan sepertinya memberi perintah. Kemudian, monster tulang pedang lainnya memberontak dan bergegas ke Luming dan mereka dengan cara yang seragam. Kedua belah pihak bertabrakan. Gerbang Tuhan. Pikiran Luming bergerak, dan langsung menampilkan gerbang dominasi. Gerbang dominasi yang besar memancarkan bau kuno dan ditekan ke arah depan. Menyentuh. Ketika gerbang dominasi ditekan, selusin monster tulang pedang hancur dan jatuh di tempat. Dengan lambaian tangannya, Luming mengumpulkan lebih dari selusin tulang pedang dengan warna berbeda. 3191. Di satu sisi, Qiu Yue menampilkan pedang yang mendominasi. Parang kuno, dikombinasikan dengan cahaya pemusnahan, lebih kuat. Setiap kali terbang, lebih dari 10 monster tulang pedang terbelah menjadi 2.
5 Tianjiao lainnya juga merupakan sarana mereka sendiri. Kekuatan kelima Tianjiao ini sangat luar biasa. Meskipun mereka belum terbangun dengan seni rahasia asli, mereka memiliki pencapaian yang tinggi. Selain itu, faktor kekuatan ilahi yang asli adalah kebangkitan kedua. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Luming, atau bahkan lebih kuat dari Luming. Ketika ketujuh orang itu bergandengan tangan, sejumlah besar monster tulang pedang terbunuh. Bahkan jika monster tulang pedang 4 kali lipat raja diblokir di depan mereka, mereka terbunuh dalam sekejap. Mereka terus bergegas menuju binatang tulang pedang emas. Menyentuh, menyentuh. Tetapi pada saat ini, tanah meledak, beberapa cahaya emas dan kilat, 3 monster tulang pedang emas, menuju Luming 7 orang untuk dibunuh. Angin melolong seperti 3 lampu pedang emas, memecah kehampaan. 7 orang Luming terkejut dan berkonsentrasi. Luming mengendalikan gerbang master dan menekannya ke arah salah satu lampu emas. Pada saat yang sama, Qiu Yue melambaikan tangannya, dan parang terbang untuk bekerja sama dengan Luming untuk memotong cahaya kemasan. 5 lainnya bergandengan tangan dengan 2 lampu emas lainnya. Mengaum. Gerbang master membombardir cahaya kemasan. Pedang Qi meluap kemana-mana, dan pedang Qi yang tak terbatas menyebar kemana-mana. Gerbang master bergetar dan terbang kembali. Pada saat yang sama, parang Qiu Yue juga dipukul balik. Namun, cahaya kemasan itu akhirnya terhalang dan menunjukkan bentuk aslinya. Ini adalah monster tulang pedang emas, tetapi berbeda dari monster tulang pedang emas sebelumnya. Monster tulang pedang ini tingginya 10 meter, dan nafasnya sangat kuat. 5 Raja Tuhan. Wajah Luming serius. Binatang tulang pedang emas ini juga Raja 5, tetapi belum terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dengan cara yang sama, 2 lampu pedang emas lainnya diblokir, mengungkapkan ciri aslinya. Mereka juga 2 binatang tulang pedang emas dengan ketinggian 10 meter. 3 Raja Dewa 5 binatang tulang pedang berat, memblokir di depan 7 orang. Ketujuh orang itu bermartabat. 3 monster tulang Raja 5 pedang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, mereka tidak takut. Mereka sendirian, dan tidak satupun dari mereka adalah lawan dari binatang tulang pedang manapun. Namun, jika ketujuh orang itu bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat melawan 3-5 monster tulang pedang yang berat. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 monster tulang pedang emas meraung, seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya emas, berubah menjadi 3 pedang perang emas, dan menebas 7 orang. Membunuh. 7 pria Luming juga masing-masing menggunakan cara untuk membunuh 3 monster tulang pedang. Kedua belah pihak berkelahi bersama. Luming tidak menunjukkan senjata ajaibnya. Dia masih harus meninggalkan kartunya sebelum istana kerajaan Taiksu diadakan. Pusaran kekuatan ilahi di dalam tubuh berputar dengan liar, dan aliran kekuatan ilahi yang stabil mengalir ke gerbang dominasi. Gerbang dominasi memancarkan nafas kuno. Di atasnya, ada daya tarik kuat yang bekerja pada monster tulang pedang dan memengaruhi tindakan pihak lain. Kemudian gerbang dominasi membawa momentum ribuan jun untuk menekannya. Namun, binatang tulang pedang berkaki 5 dari Raja Dewa itu sangat kuat dan mencengangkan. Seluruh tubuh berubah menjadi pedang perang. Setiap kali dipotong di gerbang master bergetar hebat. Luming dikejutkan oleh keterkejutan dan mundur terus-menerus. Tapi atas bantuan Qiu Yue, dia akan dikalahkan. Luming dan Qiu Yue bergandengan tangan untuk memblokir monster tulang pedang untuk saat ini. 5 Tianjiao lainnya bergandengan tangan untuk melawan 2 pedang dan monster tulang, mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi tidak mudah untuk menang. Pada saat ini, monster tulang pedang lainnya berkumpul dan datang ke sisi ini, menerbangkan cahaya pedang dari tubuh mereka dan memotong 7 orang Luming. Untuk sementara, mereka terburu-buru dan tertiup angin. Mengaum. Pada saat ini, di puncak gunung, binatang tulang pedang emas setinggi 2 meter, dengan raungan keras dan langkah kaki, benar-benar bergegas menuju Luming dan sisi mereka. Tidak baik. Luming dan wajah mereka berubah. Awalnya, mereka akan tertinggal. Jika kita menambahkan Raja Monster Tulang Pedang yang kuat, mereka akan berada dalam bahaya. Berhenti. Pria muda kekar itu meraung, mencoba mundur. Kong. Saat itu, di luar gunung, cahaya pedang datang. Cahaya pedang ini berwarna putih dan menyilaukan, seperti peri yang terbang di langit. Di mana cahaya pedang lewat, seekor binatang tulang pedang terbunuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 monster tulang pedang terbunuh. Ini mengerikan. Hati setiap orang bergetar. Kekuatan cahaya pedang ini luar biasa. Setelah membunuh lebih dari 100 monster tulang pedang, pedang itu berbalik dan membunuh raja dari monster tulang pedang setinggi 2 meter itu. Mengaum. Raja binatang tulang pedang meraung, dan cahaya kemasan menjadi cahaya pedang emas. Kedua lampu pedang bertemu di langit dan bertabrakan satu sama lain untuk merangsang cahaya yang cemerlang. Tampaknya ada lingkaran matahari di langit. Kemudian, lingkaran gelombang kejut menyebar ke segala arah. Gunung-gunung dalam gelombang kejut itu meledak, berubah menjadi puing-puing. Weng.
Cahaya pedang bergetar, dan cahaya pedang emas yang diubah oleh Raja Binatang Tulang Pedang tiba-tiba mundur ke dalam bentuk binatang tulang pedang. Itu mundur puluhan ribu meter dan menghancurkan gunung. Itu ditolak. Raja Binatang Tulang Pedang dikalahkan dan dikalahkan. Orang-orang terkejut, apa yang ada, sangat mengerikan. Pada saat ini, cahaya pedang di langit akhirnya memudar, menunjukkan sosok. Dia adalah seorang pria muda dengan rambut perak, mengenakan jubah putih, memegang bagian depan hijau setinggi 3 kaki, dan pedangnya ki di malam hari. Cahaya pedang barusan adalah giliran pemuda itu. Membunuh. Pemuda itu memuntahkan sepatah kata dengan dingin, cahaya pedang meledak, pria dan pedang itu bersatu menjadi satu, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang, membunuh Raja Binatang Tulang Pedang. Raja Binatang Tulang Pedang mengaum dan membunuh pihak lain. Kapan? Kapan? Tabrakan berturut-turut terjadi antara kedua belah pihak, tetapi setiap kali, Raja dari Binatang Tulang Pedang itu jatuh melawan arah angin dan mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, raungan yang tidak diinginkan keluar, dan cahaya pedang emas runtuh, memperlihatkan bentuk tubuh Raja. Raja Binatang Tulang Pedang menunjukkan tatapan enggan di matanya. Kemudian, tubuhnya, dengan sekali klik, terbagi menjadi 2 bagian, dan vitalitasnya punah. Mati. Raja Binatang Tulang Pedang terbunuh. Itu hanya 10 gerakan. Raja Binatang Tulang Pedang terbunuh. Orang-orang di tempat kejadian menarik napas dan menatap pemuda berambut perak itu dengan kaget. Kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Hong, Raja Monster Tulang Pedang, bangun sekali. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia terbunuh. Sungguh kekuatan yang kuat. Di mata Luming, ada pandangan yang bermartabat. Tahukah kamu, tingkat kultivasi tertinggi dari mereka yang masuk ke sini tidak lebih dari 3 tingkat Raja Dewa. Dengan kata lain, tingkat kultivasi tertinggi dari pemuda berambut perak adalah 3 tingkat Raja Dewa, tetapi mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Binatang Tulang Pedang. Kekuatan tempur semacam ini mengerikan. Bahkan jika budidaya bulan musim gugur mencapai 3 tingkat Raja Dewa, itu mungkin tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Pria muda berambut perak ini merasa sangat berbahaya bagi Luming. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki Luming sebelumnya. 3192. Aksara Tiongkok kuno asli adalah karakter kuno asli. Pada saat ini, Luming mengenal laut dan meraung kaget. Apa, aksara China kuno yang asli? Di mana karakter China kuno yang asli? Luming juga terkejut. Pada anak laki-laki berambut perak, ada karakter kuno yang asli. Ukur kode kata untuk berteriak. Apa, di sisi lain, ada kata-kata kuno yang asli. Luming terkejut. Menurut kata, Hong Yuan, hanya ada sedikit kata tentang Hong Yuan. Itu adalah kesempatan melawan surga bahwa dia bisa mendapatkan 2 karakter asli Tiongkok kuno. Kecuali dia tidak pernah melihat Raja Binatang Tulang Pedang. Begitu Raja meninggal, semua monster tulang pedang dalam kekacauan dan melarikan diri dengan cara yang gila. Hal yang sama berlaku untuk 3 monster tulang saber emas yang bertarung dengan Luming. Mereka terjun ke bumi dan menghilang. Kong gelombang. Cahaya pedang bersinar, dan pemuda dengan rambut perak berubah menjadi cahaya pedang, dan mulai berburu dan membunuh monster tulang pedang yang telah melarikan diri ke segala arah. Membunuh. Kemudian, Luming dan yang lainnya mulai berburu dan membunuh binatang tulang pedang itu. Sekarang adalah waktu yang tepat. Jumlah binatang tulang pedang sangat padat. Itu bisa diburu dengan sangat cepat. Bunuh-bunuh. Orang lain yang menonton pertempuran di kejauhan juga membunuh monster tulang pedang itu. Perburuan gila telah dimulai. Awalnya, mereka berburu dengan sangat cepat. Perlahan, banyak monster tulang pedang berserakan, dan beberapa dari mereka pergi ke bawah tanah, sehingga kecepatan berburu menjadi lambat. Luming, Qiuyue dan Lanling berkumpul lagi untuk berburu ke satu arah. Pada akhirnya, menjadi sama seperti sebelumnya, perlahan mencari, lalu berburu. Waktu berlalu, sekejap mata, mereka telah berada di tempat rahasia ini selama setahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dalam setahun. Pujian hanya memberi mereka waktu 1 tahun. Alasan mengapa hanya diberikan 1 tahun, tidak lebih lama, adalah karena terlalu banyak monster tulang pedang yang akan dibunuh. Bunuh beberapa dari mereka secara berkala. Beri mereka cukup waktu untuk membiarkan mereka tumbuh dan terus berburu. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki persediaan tulang pedang yang berkelanjutan. Luming dan mereka terbang ke pintu keluar dan meninggalkan tempat rahasia itu. Baiklah, kalian semua sudah keluar. Ikutlah dengan kami, periksa tulang pedang dan tukarkan dengan waktu latihan di Sentianyuri. Cara yang kuat dari klan pedang tulang. Kerumunan mengikuti orang kuat dari klan Bujian dan datang ke tempat yang luas. Kemudian mereka berbaris dan pergi untuk memeriksa. Kamu, itu setara dengan 3.000 kati tulang pedang hitam. Kamu bisa berlatih selama 3 hari di bawah batu giok langit suci. Kamu bisa mengambil rune giok ini dan kamu bisa berlatih di dalamnya.
Setelah menghitung, seorang lelaki tua dari klan Bujian menyerahkan jimat giok kepada seorang pemuda, lalu melanjutkan menghitung tulang pedang orang berikutnya. Kamu, totalnya setara dengan 1.500 kati tulang pedang hitam, bisa mengerti di bawah batu giok suci selama 1,5 hari. Kamu, total 1.000 kati tulang pedang hitam, kamu bisa berlatih di bawah batu giok langit suci selama sehari. Satu persatu, mereka mulai menghitung. Kebanyakan orang tidak mendapatkan banyak tulang pedang. Tidak banyak orang yang bisa berlatih selama beberapa hari. Beberapa hanya bisa berlatih selama beberapa jam. Adapun yang bisa berlatih lebih dari 10 hari, jumlahnya sangat sedikit. Segera, mata orang tertuju pada seorang pemuda dengan rambut perak. Pria ini adalah kebanggaan mengerikan membunuh Raja Binatang Tulang Pedang. Ketika dia mengeluarkan semua tulang pedang, pendekar pedang yang kuat yang bertanggung jawab menghitung tulang pedang itu terkejut. Tumpukan tulang pedang, hitam, perak, emas, mempesona. Hitung itu. Cahaya pemuda berambut perak. Bagus. Pihak lain menghitung dan segera mendapatkan data spesifiknya. Ini setara dengan 100.000 kati tulang pedang hitam, yang dapat dipraktikkan selama 100 hari di bawah batu giok langit suci. Orang tua dari klan Bujian berkata, 100 hari. Banyak orang menarik napas dan kemudian menatap iri pada pemuda berambut perak itu. 100 hari, mereka yang hanya bisa berlatih selama beberapa jam, tertekan hingga memuntahkan darah, orang daripada orang, marah sampai mati. Kekuatan bertarung pria ini sangat mengerikan sehingga aku tidak tahu dari mana asalnya. Ini tentu saja bukan Tianjiao di dekat ibu kota suci, itu seharusnya Tianjiao dari beberapa Tian Wangfu, tetapi kekuatan bertarungnya sangat mengerikan, menurut aku, dia dapat menantang posisi 10 pahlawan di kota suci. Ya, aku tidak tahu berapa banyak orang mengerikan yang akan muncul di istana 27 hari kali ini. Beberapa orang bergumam, sementara pemuda berambut perak mengambil jimat giok dan menutup matanya. 100 hari. Luming juga sangat pendiam. Segera, giliran Luming. Luming dan Qiu Yue juga mendapatkan banyak hal. Qiu Yue memperoleh waktu latihan 36 hari. Luming mendapat 35 hari. Tentu saja dibandingkan dengan pemuda berambut perak itu tidak begitu menyilaukan. Adapun Lanling, itu jauh lebih sedikit. Dia mengikuti Luming dan mendapatkan banyak tulang pedang, dan akhirnya berlatih selama 12 hari. Penghitungannya sangat cepat. Segera setelah itu, semua orang selesai menghitung dan mendapat jimat giok. Kemudian orang-orang dari klan Bujian membawa mereka ke batu giok suci. Giok bidari langit suci diselimuti banyak formasi besar. Jika bukan karena orang kuat dari klan pedang tulang, tidak ada orang luar yang masuk. Setelah melewati banyak formasi besar, giok besar muncul di depan kamu. Giok ini sangat besar, dengan energi tinggi 100 sang dan panjang puluhan ribu meter. Ada berbagai pola di atasnya. Itu terlihat sangat kuno. Menurut legenda, pola pada dinding batu giok langit suci tidak diukir oleh manusia, melainkan lahir dari manusia. 3193. Nah, kamu bisa berlatih di sini. Dibutuhkan energi yang luar biasa untuk memulai batu giok suci. Jadi, kamu bisa berlatih sebanyak yang kamu butuhkan. Begitu waktunya tiba, simbol batu giok di tubuhmu akan memberitahumu. Jika ada yang mau untuk memancing di perairan yang bermasalah dan menghabiskan lebih banyak waktu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seorang pria kuat dari klan pedang tulang. Mereka mengangguk, lalu mencari tempat duduk bersila di bawah batu giok suci dan mulai berlatih. Luming, Qiu Yue dan Lanling juga duduk berlutut di bagian bawah batu giok suci. Ketika mereka memasuki kondisi kultivasi, ada energi misterius di dinding giok langit suci, yang menyelimuti mereka. Pada saat ini, mereka langsung jatuh ke dalam keadaan halus, di mana otak mereka sangat jernih, memikirkan masalah dan memahami berbagai hal lebih cepat dari biasanya. Ini luar biasa. Luming mengubah sebuah ide, lalu menutup matanya dan mulai memahami kekuatan Taiyin. Segera, Luming mengetahuinya. Dia menemukan bahwa setidaknya 100 kali lebih cepat untuk memahami kekuatan Taiyin dari biasanya. Ya, itu ratusan kali. Efek ini membuat Luming sangat terkejut. Tak heran jika banyak orang ingin berlatih di bawah batu giok suci. Yang tidak diketahui Luming adalah bahwa Sengtian Yubi juga terkait dengan bakat pribadi. Semakin tinggi bakat dan semakin tinggi pemahaman, semakin besar panen dan semakin baik efeknya. Semakin buruk bakatnya, semakin buruk efeknya. Luming dapat memiliki efek ini karena bakatnya yang luar biasa. Dia berpikir bahwa setiap orang memiliki efek ini, dan batu giok suci terlalu memberontak. Di bawah efek ini, pemahaman Luming tentang kekuatan Taiyin meningkat pesat. Terlebih lagi, dengan pemahaman Luming yang semakin dalam, kecepatan pemahamannya masih semakin cepat. Waktu, kehilangan cepat. Sudah waktunya bagi banyak orang untuk berlatih, dan tubuh mereka memancarkan cahaya. Ini adalah pengingat bahwa sudah waktunya.
Orang-orang ini enggan menyerah dan sangat ingin terus berlatih, tetapi setelah melihat cahaya di mata orang-orang kuat dari klan Gujian, mereka tetap menyerah dan pergi dengan enggan. Perlahan, semakin sedikit orang di bawah batu giok suci. 6 hari kemudian, hati Lu Ming tergerak, tiba-tiba membuka matanya berkilat. Sebuah terobosan. Kekuatan Taiyin menerobos dan faktor kekuatan asli terbangun. Kekuatan Taiyin, sebelum tingkat kebangkitan, sudah 99%, hanya selangkah lagi, bisa terbangun. Sekarang, di bawah batu giok suci, kecepatan pemahaman Lu Ming telah dinaikkan ke tingkat yang luar biasa, dan dia tiba-tiba menyadari kuncinya dan memecahkan kemacetan. Namun, Lu Ming melakukan segala upaya untuk menahan diri dan tidak membiarkan nafas faktor kekuatan ilahi asal kebangkitan bocor. Lagi pula, masih banyak orang di samping. Akan buruk mengetahui bahwa dia mengendalikan berbagai kekuatan. Segera, Lu Ming menstabilkan dan menyadari jenis kekuatan ilahi lainnya, tenaga surya. Demikian pula, setelah beberapa waktu, kekuatan ilahi matahari juga telah ditembus dan faktor kekuatan ilahi yang asli telah dibangkitkan. Itu sangat berharga. Perjalanan ini sangat berharga. Kecepatan promosi semacam ini terlalu cepat. Setiap kali satu jenis kekuatan ilahi membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan. Lu Ming telah memperoleh banyak hal dari latihannya. Giok suci terutama digunakan untuk memahami kekuatan ilahi, seperti faktor kekuatan ilahi asli, atau seni rahasia asli dan sebagainya. Lan Ling juga tenggelam dalam latihan. Dia bisa berlatih di sini selama 12 hari. Pada hari ke-10, dia dipenuhi dengan nafas khusus, yang kuno. Kemudian, dia sepertinya melihat seberkas cahaya pedang. Keterampilan rahasia asli. Lan Ling sangat senang. Dia tahu bahwa dia telah menyentuh seni rahasia asli. Bakat Lan Ling sangat bagus. Kalau tidak, dia tidak akan terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli di bawah Raja Ilahi. Dengan bimbingan Lan Sang, yayasannya sangat kokoh. Saat ini, di bawah rangsangan batu giok suci, dia akhirnya mendapatkan terobosan yang mengejutkan. Fluktuasi semacam ini, apakah keterampilan rahasia asli? Di dekatnya, orang kuat dari klan Gujian juga menemukan perubahan Lan Ling, menunjukkan warna kejutan. Rumah suci kerajaan Taiksu diadakan, angin dan awan berkumpul, dan kebanggaan ibu kota suci menjadi semakin banyak. Ya, Raja Tuhan bisa membangkitkan sumber seni rahasia, yang bisa disebut ibu kota dunia. Beberapa orang kuat dari klan pedang tulang mengangguk satu demi satu. Dengan berlalunya waktu, persepsi Lan Ling tentang seni rahasia asli menjadi semakin jelas. Ketika hari ke-12 tiba, dia akhirnya bisa mengendalikan seni rahasia yang asli. Saat ini, waktu latihannya telah tiba. Sinar cahaya melintas dari tubuhnya, dan Lan Ling terbangun. Seni rahasia asli, aku akhirnya bangun dengan seni rahasia asli. Kembali dan biarkan ayah aku memberi aku beberapa nasihat, dan itu akan segera stabil sepenuhnya. Lan Ling bangkit dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Selama periode waktu ini, dia melihat Lu Ming dan Qiu Yue, dan mereka semua terbangun dengan seni rahasia asli. Dia sebaik dia dan merasa sengsara. Sekarang dia akhirnya terbangun dengan seni rahasia asli, dia secara alami bahagia. Melihat Lu Ming dan Qiu Yue yang sedang berlatih, Lan Ling tidak berhenti dan langsung pergi dari sini. Setelah pergi dari sini, dia langsung pergi ke tempat tinggalnya. Linger, kamu kembali. Kenapa kamu sendirian, Lu Ming dan mereka? Melihat hanya Lan Ling yang kembali, Lan Sang terkejut. Mereka masih berlatih di bawah batu giok langit suci. Sudah waktunya aku berlatih. Ayah, aku akan menunjukkan prestasiku. Roh biru tidak sabar menunggu jalan, dan kemudian menjalankan kekuatan ilahi, seberkas cahaya ilahi muncul. Sinar cahaya ilahi ini seperti cahaya pedang. Hati roh biru membaca sebuah gerakan, sinar cahaya ilahi ini, menjadi cahaya pedang langit yang mengejutkan, tiba-tiba terputus. Keterampilan rahasia asli. Pedagang biru dapat melihat sekilas bahwa ini adalah seni rahasia asli, dan wajahnya penuh kegembiraan. Ayah, Linger akhirnya terbangun dengan seni rahasia asli, tetapi kendali apinya masih rendah, dan kamu masih membutuhkan nasihatmu. Lan Ling berkata sambil tersenyum. Hahaha, Alam, aku akan menyampaikan beberapa tip untuk berlatih seni rahasia asli kepadamu sekarang. Lan Sang tersenyum. Dia menyampaikan tip ini kepada Lu Ming sejak lama. Ayah dan anak, di sini untuk berlatih. Seiring berjalannya waktu, Lan Ling menjadi semakin mahir dalam mengendalikan seni rahasia asli. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, Lan Ling sedang berlatih di halaman. Gerbang halaman mereka dibuka dan sekelompok orang masuk. Paman ketiga, aku tidak tahu apakah kamu akan kembali ke kota suci, sehingga aku bisa menjagamu. Seorang pria muda terkekeh. Lan Feng, kenapa kamu di sini? Wajah Lan Sang tenggelam. Pria muda ini adalah Lan Feng. Paman ketiga,
keponakanku datang menemuimu. Bagaimana mungkin kamu terlihat sangat tidak bahagia sehingga kamu bisa membuat keponakanku sedih? Lan Feng sengaja membuat ekspresi sedih, tetapi saat berikutnya, dia menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, Paman, ayolah, aku akan memperkenalkanmu. Lan Feng menunjuk ke seorang pria muda dengan pakaian bagus di sekelilingnya dan berkata, ini adalah putra tuan nasional, Wu Fan. 3194. Wu Fan, hati Lan Sang tenggelam, dan dia punya firasat buruk. Adik perempuan Jintang, yang telah berjanji untuk menikahi Lan Ling, akan melanjutkan. Kata-kata ini, biarkan tubuh Ling biru di satu sisi bergetar. Penggemar Wu menantuku, aku sudah bertemu ayah mertuaku. Wu Fan maju dan mengepalkan tinjunya ke Lan Sang. Ketika pedagang biru itu melambaikan tangannya, kekuatan jiwa menghentikan penghormatan Wu Fan dan berkata, aku tidak berjanji untuk menikahimu, gadis kecilku. Aku tidak tahan menyandang gelar Wu Gongzi. Haha, ayah mertuaku bercanda. Nona Lan Ling dan aku akan segera menikah. Ada apa jika kita meneleponnya beberapa hari sebelumnya? Kata Wu Fan sambil tersenyum. Aku berkata, aku tidak berjanji untuk menikahimu, gadis kecilku. Pedagang biru itu berkata dengan tenang. Paman ketiga, manajemen puncak keluarga biru, telah menyetujui pernikahan ini. Jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Suara dingin Blue Maple. Haha, konyol, aku dikeluarkan dari keluarga biru untuk waktu yang lama. Aku bukan lagi anggota keluarga biru. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga biru untuk menentukan kualifikasi pernikahan putri aku? Kamu bisa pergi. Aku menang, jangan jauh-jauh. Dia melambai. Lan Sang, kamu yang diusir, bukan Lan Ling. Hari ini, bahkan jika kamu tidak setuju, kami akan mengambil Lan Ling. Suara Blue Maple dingin dan merobek wajahnya sepenuhnya. Berlama-lama, dan kota suci masa depan. Lan Sang Dao. Hahaha, Lan Sang, apakah menurutmu kami bodoh? Lan Feng tertawa, matanya tertuju pada Lan Ling dan berkata, jangan berpikir itu mudah untuk dilihat, kami tidak dapat melihatnya. Karena kamu melangkah ke kota suci, setiap gerakanmu berada di bawah kendali kami. Dia adalah Lan Ling. Lan Feng menunjuk ke Lan Ling Dao. Aku Lan Ling, bagaimana dengan itu? Aku sama sekali tidak mungkin menikah dengan penggemar Wu manapun. Keluar dari sini. Lan Ling sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bold, kamu berani berbicara dengan Tuan Wu Fan seperti ini. Minuman maple biru. Pergilah. Pedagang biru itu minum, wajahnya sangat dingin. Lan Sang, jangan malu. Master Wu Fan adalah putra dari Master Nasional. Dia adalah salah satu dari 10 master teratas dari ibu kota suci. Kali ini, ketika rumah suci kerajaan Taiksu diadakan, dia pasti akan bisa untuk masuk 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk membangun sebuah keluarga. Dia bisa menyukai Lan Ling, yang merupakan ciptaan hebatnya. Apakah kamu mengerti? Minuman maple biru. Aku tidak membutuhkannya. Lan Ling suara besar. Haha, karakter keras kepala yang baik. Wajah Wu Fan selalu tersenyum, dan saat ini dia berbicara dengan lemah, tapi karakter seperti ini, aku menyukainya. Jelas memberitahumu, wanita yang aku suka, dia harus menjadi milikku. Hari ini, kamu harus pergi jika kamu jangan pergi. Ayo, bawa dia pergi. Wu Fan melambaikan tangannya, dan di belakangnya, seorang pria parubaya melangkah keluar dan berjalan menuju Lan Ling. Lan Sang melangkah keluar dan datang ke Lan Ling. Dia memblokir Lan Ling di belakangnya. Alisnya bersinar, dan kekuatan jiwanya yang kuat mengalir keluar. Dia berubah menjadi telapak tangan dan meraung ke arah pria besar itu. Pria parubaya itu gemetar hebat dan mundur. Aku di sini hari ini, tidak ada yang mau mengambil Linggar pergi. Jalan komersial. Hehe, apakah kamu pikir kamu adalah pedagang biru tahun itu? Inti bintang tidak digunakan, dan ada sedikit kekuatan jiwa di ruang angkasa. Apa gunanya? Mari kita dapatkan mereka. Senyum di wajah Wu Fan menghilang. Sebaliknya, itu adalah mesin pembunuh dingin. Ledakan. Setelah dia, dua pria besar lagi melangkah keluar. Bersama dengan yang sebelumnya, mereka bertiga, dan dipaksa pergi menuju pedagang biru. Ketiga pria itu semuanya mengeluarkan napas yang keras. 3 orang hebat itu adalah budidaya 7 kali lipat dari Raja Tuhan. Pergi, jangan buat aku membunuh. Pedagang biru banyak minum. Sombong, bergerak, blokir, bunuh. Wu Fan memberi perintah. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 pria besar itu menghembuskan nafas teror. Ketiga pria itu seperti gunung, dan mereka pergi untuk membunuh pedagang biru itu. Nafas yang ganas itu seperti ombak yang kasar. Alis pedagang biru itu bersinar, dan kekuatan jiwa yang luas muncul, berubah menjadi cahaya pedang dan memotongnya. Serangan ketiga pria parubaya itu runtuh dalam sekejap, dan tubuh mereka mundur tiba-tiba, hingga jarak 100 meter. Di dada mereka bertiga, ada luka pedang dan darah mengalir. Mengapa jiwamu begitu kuat? Seorang pria besar meraung kaget.
Inti dari bintang pedang biru telah ditinggalkan, tetapi masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Lan Feng dan Wu Fan juga terkejut. Jika kamu berani, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Wu Fan minum dingin. Ya. Di belakangnya, seorang pria berjubah darah bergegas keluar, melambaikan tangannya, dan gelombang darah bergulung, berubah menjadi pisau panjang berdarah, dan dipenggal ke arah pedang biru. Raja Perang memiliki kekuatan untuk memperbaiki raja. Membunuh. Lan Sang meraung, dan dia benar-benar marah. Kekuatan jiwanya berubah menjadi pedang perang, dan dia dipotong dengan pedang lain. Ledakan. Cahaya pedang dan pedang berdarah bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan meletus. Daerah ini bergetar hebat. Di tengah tabrakan, kolom cahaya muncul dan menembus langit. Ada pertarungan besar. Gelombang yang mengerikan, ini pertarungan antara dewa-dewa top. Tiba-tiba, orang-orang di area ini terkejut dan terbang ke arah sini, berdiri di udara dan melihat dari kejauhan. Itu, sepertinya Wu Fan, putra dari guru nasional. Ya, ada juga Lan Feng, putra dari keluarga biru. Dengan siapa mereka berurusan? Pedagang biru, pedagang biru. Seseorang memanggil dan mengenali pedagang biru itu. Apa, itu, siapa itu? Apakah dia baru saja melakukannya? Bukankah inti bintangnya telah hancur? Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan tempur seperti itu? Di sekeliling, orang-orang berbicara. Apalagi setelah aku mengenali pedagang biru itu, aku kaget. Tubuh pria berjubah darah itu bergetar dan melangkah mundur. Bunuh. Tetapi begitu tubuh pria berjubah darah itu mundur, dia minum lagi dan membunuh pedagang biru itu. Kekuatan sucinya mendidih seperti gelombang. Di medan ramuannya, ada inti bintang redup yang terbakar seperti matahari. Kekuatan ilahi yang luas berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan memotong ke pedagang biru. Kekuatan pria berjubah darah ini pasti tidak kalah dengan keluarga Jin dan keluarga Qin dari 9 istana surgawi Jue. Pada saat tangan pria berjubah darah itu, ketiga pria besar itu juga bergerak. Namun, ketiga pria hebat ini tidak terburu-buru ke Lan Sang, melainkan ke Lanling. Ketiga pria parubaya semuanya memiliki budidaya 7 kali lipat dari Raja Dewa. Mereka sekuat gunung. Menghadapi pria sekuat itu, Lanling tidak memiliki perlawanan sama sekali. Melihat, Lanling akan jatuh ke tangan tiga pria parubaya. Mencari kematian. Pedagang biru itu sangat marah, dan kekuatan jiwanya mendidih. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan meledak. Salah satunya memblokir serangan pria berjubah darah, sementara yang lain membunuh tiga pria parubaya. Puff! Tiga pria parubaya dengan cipratan darah ke segala arah langsung dicincang. 3195. Darah terciprat kemana-mana. Tiga pria parubaya dengan 7 dewa dipotong menjadi 2 bagian oleh kekuatan pedang jiwa Lan Sang dan jatuh di tempat. Pergi. Setelah membunuh 3 pria parubaya, Lan Sang membawa Lanling ke langit dan ingin melarikan diri dan pergi dari sini. Jangan biarkan mereka kabur. Wu Fan mengaum. Pria dengan lempu darah naik ke langit dan memotong cahaya pisau merah darah. Sebanyak 7 lampu dao, dari arah yang berbeda, membunuh pedagang biru, bahkan roh biru diselimuti di dalamnya. Jika pedagang biru terus melarikan diri, aku khawatir roh biru akan tersapu oleh pedang berdarah itu. Tubuh pedagang biru tiba-tiba berhenti, mesin pembunuh tubuh sudah penuh. Matanya berbinar seperti 2 bintang, hasil dari kekuatan jiwa yang terkondensasi secara ekstrim. Tulang depannya bersinar, dan kekuatan gelombang jiwanya mengembun menjadi telapak tangan besar, yang difoto ke arah belakang. Ledakan, ledakan. 7 cahaya dao berdarah, di bawah telapak kekuatan jiwa, rentan terhadap pukulan dan runtuh dalam sekejap. Telapak tangannya terus membombardir pria berjubah darah itu. Dia menjerit dan meledak. Dia telah mundur selama puluhan ribu meter, dan kemudian dia langsung jatuh ke tanah. Banyak orang telah menemukan bahwa pria berjubah darah itu tidak bernafas. Jiwanya hancur. Banyak orang menghela napas. Pria berjubah darah itu adalah raja dari 9 dewa yang kuat, jadi dia dibunuh. Bukankah pedagang biru itu meninggalkan inti bintang? Mengapa ada kekuatan bertarung yang begitu kuat? Secara umum, setelah inti bintang dihancurkan, kekuatan ilahi akan penuh. Bahkan jika ada sedikit kekuatan jiwa, sulit untuk melakukan apapun. Orang cacat. Namun, pedagang biru itu bisa membunuh Dewa Raja Jiu Chong dengan satu gerakan, yang bertentangan dengan akal sehat. Setelah membunuh pria berjubah darah, Lan Sang, bersama Lanling, terus terbang dan ingin pergi dari sini. Tinggal. Suara ketidakpedulian terdengar. Setelah Wu Fan, selalu ada lelaki tua, yang belum pernah bergerak sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dia melakukannya. Ketika dia membuka mulutnya dan meraung, kekuatannya mendidih. Dia naik seperti sungai yang panjang, dan tiba-tiba dia terlibat dalam pedagang biru.
Pedagang biru itu mencoba yang terbaik untuk meledakkan telapak tangan dan bertabrakan dengan sungai kekuatan suci. Ledakan. Misalnya, terjadi gempa besar berkekuatan puluhan, gempa dahsyat di kehampaan, dan guncangan tajam di tubuh pedagang biru, yang membuat roh biru mundur sejauh puluhan ribu meter. Sua. Orang tua itu melangkah keluar, tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Saat berikutnya, dia muncul 100 meter dari tubuh Lan Sang. Kecepatannya luar biasa. Dewa Raja. Wajah Lan Sang bermartabat. Yang lain juga terkejut. Orang tua ini adalah orang yang kuat di kerajaan Tuhan. Wu Fan, yang layak menjadi putra satu-satunya dari guru nasional, selalu ditemani oleh Raja Dewa. Lan Sang, jika kamu berani membunuh Tuan Sifu negara kita, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kuan Liu, mematahkan anggota tubuh Lan Sang, menyegel jiwanya, dan membawa Lanling kembali ke rumah Tuan Nasional. Hari ini aku ingin dia menjadi istriku. Siapa yang bisa menghentikanku? Mulut Wu Fan sangat sombong. Lan Sang berani membunuh Tuan dari istana Tuan Nasional. Dalam hatinya, dia telah dijatuhi hukuman mati. Ledakan. Pria tua itu, bernama Kuan Liu, dipenuhi dengan bau teror. Tekanan besar berubah menjadi tekanan yang mengerikan dan terus mendesak ke arah pedagang biru. Linger, mundur. Hati alis pedagang biru memancarkan kecemerlangan yang cerah, kekuatan jiwa menutupi seluruh tubuh, menahan tekanan pihak lain, dan menginstruksikan Lanling pada saat yang sama. Ayah. Lanling sangat khawatir. Sisi lain adalah yang kuat di kerajaan Tuhan. Bisakah pedagang biru bersaing? Mundur. Lan Sang berulang, nadanya memburuk, Ling biru hanya bisa patuh mundur. Mari kita pergi. Pedagang biru melihat ke enam. Kamu mau pergi? Mimpi, hari ini, tidak mau pergi. Suara Wu Fan sangat dingin. Kamu sebaiknya tidak memaksaku, jika tidak, batu giok dan batu itu akan terbakar. Mata bisnis biru mengungkap pembunuhan Shen Leng. Pedagang biru, jangan berpura-pura menjadi harimau. Inti bintangmu telah dihapuskan. Aku tidak percaya kamu masih bisa menjadi lawan Raja Dewa. Minuman maple biru. Keenamnya, ayo pergi. Wu Fan memberi perintah. Ledakan. Seluruh tubuh Kuan Liu terbakar seperti bintang, dan kekuatannya mendidih. Dia memadatkan piton dan bergegas ke pedagang biru. Boa-boa melintasi kehampaan, getaran ruang yang keras, tekanan yang sangat besar, biarkan yang lain di sekitarnya ketakutan, bola balik. Mata pedagang biru itu bermartabat, dan kekuatan jiwanya mengembunkan tangan besar dan meraihnya ke depan. Namun, ekor piton berayun, membombardir tangan besar itu bergetar hebat, dan tubuh pedagang biru itu tiba-tiba mundur. Seorang pria cacat yang ingin melawan Tuhan benar-benar mencari kematian. Wu Fan mencibir. Setelah keenamnya mengusir pedagang biru, kekuatan suci tak henti-hentinya menyembur keluar, ular sanca itu, sekali lagi membunuh pedagang biru itu. Pedagang biru mencoba melawan, tetapi dikalahkan, ditekan, situasi genting. Lan Sang tidak takut. Kakak Wu, aku akan menjatuhkan Lanling. Malam ini, kamu bisa melatihnya dengan baik. Hehe, hehe. Blue Maple mengirimkan tawa puas, bentuk tubuh berkedip, menuju Blue Ling Rush. Kamu, keluar dari sini. Lanling melihat Maple biru di dekatnya, menegur dengan marah, sebuah pedang ke arah potongan Maple biru. Lan Feng bertepuk tangan dan mematahkan cahaya pedang Lanling, yang membuat Lanling mundur. Selama kamu ingin menghentikanku, kamu akan ditangkap dengan tanganmu. Blue Maple membawa tangan, melangkah menuju Lanling. Lanling mengatupkan giginya, dan mendesak kekuatan ilahi dengan seluruh kekuatannya. Dalam kekuatan sihir, seberkas cahaya ilahi terbang keluar dan menyatu dengan pedangnya. Sua. Lanling memotong ke Lan Feng lagi. Pedang mengaum. Kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu, rahasia aslinya? Blue Maple mengaum, beberapa luar biasa. Di tangannya, ada pedang perang, yang pecah dan dipotong dengan satu pedang. Kapan? Cahaya pedang mereka bertabrakan. Prestasi Lan Feng dan kebangkitan faktor kekuatan ilahi yang asli semuanya lebih tinggi. Bahkan jika Lanling membangkitkan seni rahasia aslinya, dia jauh dari lawan Lan Feng. Cahaya pedangnya pecah, sosoknya mundur, dan mulutnya penuh dengan darah. Kamu telah terbangun dengan seni rahasia asli. Sial, sial, sial. Hati Blue Maple mengaum, cemburu sampai mati. Dia dengan sepenuh hati ingin membangkitkan seni rahasia asli, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia ingin menangkap manik-manik sumber kekuatan ilahi Luming, tetapi dia ingin membangkitkan seni rahasia asli, tetapi pada akhirnya dia gagal. Sekarang, Roh Biru, benar-benar membangunkan seni rahasia asli. Dia sangat iri dan cemburu. Menarik, menarik. Semakin berbakat seorang wanita, semakin seru untuk dimainkan. Wu Fan melihat bahwa Lanling membangunkan seni rahasia asli, dan matanya penuh dengan esensi, dan dia semakin tertarik. Bagaimana jika kamu bangun dengan seni rahasia yang asli?
Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kamu akan menangkapku. Blue Maple minum dan keluar. Kekuatan Lan Feng benar-benar luar biasa. Dengan pedang, Lan Ling tidak bisa menghentikannya. Tubuhnya terbang keluar, memuntahkan darah dan terluka parah. Kemudian, Maple Biru mengembunkan tangan besar, ke arah Ling Biru untuk digenggam, ingin menggenggam Ling Biru di tangan. Berlama-lama, aku akan bertarung denganmu. Pedagang biru melihat pemandangan ini, dan matanya mulai pecah. Dia meraung, dan alisnya bersinar, lalu seorang penjahat keluar dari alisnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.